Mobil Rolls-Royce ini, seingatku, di seluruh Huzhou, seharusnya hanya ada satu saja. Itu adalah mobil milik Godfather. Godfather adalah satu-satunya raja di dunia bawah tanah seluruh Huaguo, dan organisasi yang dia bentuk, yaitu Grup Tianlong, adalah kekuatan yang menguasai segalanya. Tuan Chen Mo, Godfather ingin bertemu dengan Anda. Tuan Godfather, dia adalah Chen Mo. Angkat kepalamu. Kenapa matamu sangat mirip denganku? Karena kita adalah kakek dan cucu. Kakek? Tapi aku adalah anak yatim piatu. Mulai sekarang tidak lagi. Tapi, Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi saat ini, aku belum bisa menjawabnya. kenapa? Aku sudah tua. Aku membutuhkan seorang ahli waris. Kamu adalah cucu kandungku, kamu punya kualifikasi untuk mewarisi segalanya dariku. Apakah kamu bersedia menjadi ahli waris saya? Anda mempercayaiku? Tentu saja tidak sekarang. Untuk menjadi ahli warisku, untuk mengambil alih grup Tianlong, kamu harus melewati 10 ujian. Atau, kamu bisa memilih 1 miliar yuan dan hidup tenang seumur hidupmu. Sudahkah kamu mempertimbangkannya, anakku? Aku memilih. Sudah kau pikirkan baik-baik, putraku? 1 miliar yuan? Sungguh sulit untuk tidak tergiur. Aku ingin menjadi pewarismu. Tepatnya, aku ingin menjadi Godfather yang baru. Hahaha. Kau jauh lebih serakah dari yang aku bayangkan. Tapi, aku menyukainya. Jam tangan ini dikenal sebagai cincin naga langit. Hanya ada satu di seluruh dunia. Bisa dikatakan, ini adalah simbol dari sang Godfather. Pakailah ini, dan kau akan menjadi tamu istimewa di seluruh aset grup Tianlong. Apa yang harus aku lakukan? Ujianku sangatlah berbahaya. Selama kau menjalani ujian ini, aku tidak akan memberimu bantuan apapun. Sebagai gantinya, setiap kali kau melewati satu ujian, aku akan membukakan sebagian hadiah untukmu, kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Apa ujian pertamaku? Li Xi akan memberitahumu. Anakku, mendekatlah. Aku akan memberimu sebuah hadiah. Tatap mataku. Apa yang telah kau lakukan pada mataku? Sepasang mata kita ini bernama mata setan. Aku sudah membantumu mengaktifkannya. Mengenai kegunaannya, kau akan segera tahu. Ujian pertamamu sangat sederhana. Keluarga yang dari Hai Cheng menyerahkan 70% aset keluarga, hanya demi bertemu dengan Godfather. Godfather telah setuju. Kau akan menjadi salah satu tamu istimewa di tempat pelelangan, dan menghadiri lelang amal 3 hari lagi. Tuan Chen, saya sudah mendaftarkan identitas tamu istimewa Anda. Saat waktunya tiba, Anda hanya perlu menunjukkan cincin naga langit, maka Anda akan bebas masuk tanpa hambatan. Hanya begitu saja? Ujian macam apa ini? Godfather ingin Anda di acara lelang itu, untuk memenangkan barang lelang nomor 15. Soal uangnya, Anda harus cari cara sendiri. Apa? Aku tidak punya uang. Karena itulah ini disebut ujian. Kalau begitu, sebaiknya kalian antar aku pulang saja. Tapi Anda baru saja bercerai. Sebab itu, aku masih butuh kalian, membantuku sekali lagi. Semoga beruntung, Tuan Godfather.
Liu Lan. Liu Lan? Kemampuan mata setan ternyata adalah penglihatan tembus pandang. Chen Mo, untuk apa kamu kembali ke sini? Aku kembali untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sampah-sampahmu itu sudah lama kubuang. Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Wanita kejam ini, seorang penari tiang, mengira menikahi keluarga kaya akan membuatnya jadi bangsawan. Berhenti. Chen Mo, jika kamu benar-benar punya nyali, aku mungkin akan sedikit menghargaimu. Sayangnya, kamu itu bukan pria sejati. Jadi, lebih baik kamu segera pergi dari sini. Apa kamu sudah gila? Mau apa kamu? Menurutmu bagaimana? Chen Mo, kamu benar-benar membuatku muak. Akhirnya kamu mau menampakkan diri. Untuk apa kamu kembali lagi? Kita sudah bercerai. Benar sekali, kita memang sudah bercerai. Tetapi, bukankah kamu harus memberiku sedikit kompensasi? 100 juta yuan. Lalu aku akan segera pergi. 100 juta yuan. Kamu sudah gila. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku sudah tahu dari dulu kalau kamu menginginkan harta kekayaan keluarga Liu. Karena kamu ingin berakhir. Maka akan aku turuti kemauanmu. Hajar dia sekeras-kerasnya. Aku yang akan bertanggung jawab kalau dia tiada. Jangan emosi dulu. Tahu kesalahanmu sekarang. Berlututlah sekarang. Mungkin aku akan melepaskanmu. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Chen Mo, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Sudah aku katakan, Liu Lanqi, kedatanganku ke sini hanya untuk mengambil kembali uangku. Jika tidak, kita buat perhitungan bersama. Chen Mo, aku mengenalmu. Kamu tidak akan mungkin mau hancur bersama kami. Tidak. Kamu adalah pewaris keluarga kaya, berharta miliaran yuan, statusmu sangat mulia. Sedangkan aku, hanyalah rakyat jelata yang yatim piatu. Tanpa kekuasaan dan kekuatan. Jika ada kalian yang menemaniku pergi, aku tidak akan rugi. Sama sekali tidak rugi. Meskipun valuasi keluarga Liu bernilai 1 miliar yuan, tapi kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Lalu berapa yang kamu punya? 20 juta yuan. Setuju. Aku juga minta tolong bantuan kalian satu hal. Siapkan bahan peledak palsu untukku. Mobil orang terpandang mana ini? Siapa orang ini? Aku tidak mengenalnya. Di kalangan orang terpandang kota Hai kita, apakah ada orang seperti ini? Chen Mo? Chen Mo? Mengapa kamu ada di sini? Bukankah uangnya sudah kuberikan padamu? Kamu tidak mungkin masih ingin mengejar putriku, kan? Chen Mo, dasar kau sampah. Apa kamu tidak dengar saat aku bicara padamu? Kenapa kamu ada di sini? Apa ini wilayah keluarga Liu kalian? Mengapa aku tidak boleh datang? Sialan? Sampah. Beraninya bicara begitu kepada bibi kedua, apa kamu bosan hidup? Liu Ziyu. Kamu sebagai seorang pria, tapi hanya layak menjadi pengikut kecil Liu Lanqi,
Apa hakmu untuk bicara? Kamu bajingan. Chenmo, apa kamu sudah gila? Rumah lelang Tianlong mana mungkin tempat yang bisa didatangi sampah sepertimu? Apa kamu punya surat undangan? Meskipun punya surat undangan, kamu harus melewati jalur biasa. Sampah sepertimu masih ingin melewati jalur VIP? Benar-benar memalukan. Dia pasti akan diusir keluar. Dia sudah tamat. Tuan, silakan. Chenmo, berhenti kamu. Chenmo, kamu itu pembohong. Berani sekali kamu menipu di rumah lelang Tianlong. Biar aku ungkap siapa kamu sebenarnya. Kami saling mengenal, dia itu hanyalah seorang yatim piatu, dan seorang menantu yang tidak berguna di keluarga Liu aku. Apa? Dia bahkan tidak punya surat undangan. Tidak mungkin dia menjadi tamu VIP kalian. Liu Ziyu? Maksudmu, identitasku ini palsu? Benar sekali. Maksudnya adalah mata kalian semua sudah buta, sampai tidak bisa membedakan mana tamu yang asli dan palsu. Bukan. Bukan itu maksud saya. Maksud saya, dia itu pembohong. Benar, jangan percaya padanya. Dia sedang bersilat lidah. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia sangat tidak mungkin menjadi seorang tamu istimewa. Bagaimana kalau kalian periksa saja? Tuan Chen, status tamu istimewa Anda sama sekali tidak ada masalah. Apa? Tidak, ini tidak benar. Kalian periksa saja identitasnya, maka segalanya akan menjadi jelas. Berani sekali sampah seperti kalian? Ingin menyelidiki identitas tamu istimewa kami di grup Tianlong? Kalian mencari masalah ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Sampah seperti Chenmo ini. Bagaimana mungkin menjadi tamu istimewa grup Tianlong? Tuan, bagaimana Anda ingin kami menangani mereka berdua? Karena mereka tidak berpendidikan, maka beri mereka pelajaran. Oh, benar juga. Aku ingat grup Tianlong punya sebuah sistem daftar hitam. Ada, Tuan. Masukkan mereka berdua ke daftar hitam, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Sesuai keinginan Anda, Tuan tamu istimewa. Bersihkan tempat ini dari mereka. Kamu? Bukan. Jangan, hei, lepaskan aku. Chenmo, berani sekali kamu menangkapku. Kamu akan kubuat perhitungan. Jangan, lepaskan aku. Chenmo, apa kamu mau menyengsarakan mereka? Apa hakmu memasukkan adik-adikku ke dalam daftar hitam? Apa kamu masih punya hati nurani? Mereka itu keluarganya Lanci. Lalu bagaimana sikap mereka padaku tadi? Apa kalian tidak melihatnya? Hanya mereka yang boleh menghinaku, dan aku tidak boleh melawan? Kamu sangat tahu bahwa di Huaguo, 3 hal yang tidak bisa dihindari semua orang adalah pajak, tiada, dan grup Tianlong. Lalu kenapa? Kamu sekarang memasukkan mereka ke daftar hitam grup Tianlong. Apa kamu ingin menghabisi mereka? Liu Lanci, saat mereka menekanku tadi, kenapa aku tidak melihatmu muncul? Untuk membelaku walau sepatah kata? Tapi kamu kan tidak menderita kerugian apapun, sedangkan mereka tidak akan bisa bertahan hidup di Huaguo. Sekarang segera batalkan perintahmu, dan minta maaf pada mereka. Merekalah yang seharusnya minta maaf padaku. Lanci. Lanci, ada apa ini? Yang Long, kamu akhirnya datang. Lelang akan segera dimulai. Kenapa masih berdiri di sini? Aku sedang menyelesaikan beberapa masalah di sini. Oh. Lanci, sekarang, kamu adalah tunanganku. Kamu bisa katakan apa saja padaku. Aku sangat kenal dekat dengan rumah lelang Tianlong. Benarkah? Kamu kenal dengan orang-orang di rumah lelang? Benar sekali. Tuan Lu dari rumah lelang adalah temanku. Yang Long, dia ini mantan suamiku. Aku tidak tahu cara apa yang dia pakai untuk menipu penjaga dan berpura-pura menjadi tamu VIP Tianlong. Mantan suami Lanci, aku pernah mendengarmu. Seorang sampah yang hidup menumpang pada wanita. Mana mungkin menjadi tamu VIP di grup Tianlong? Singkirkan tangan kotormu dariku. Jangan terburu-buru, aku akan menelepon Tuan Lu sekarang juga. Kamu akan tamat. Riwayatmu sudah tamat. Halo, Tuan Lu, ini saya, benar. Sekarang saya berada di depan pintu masuk lelang Tianlong. Jadi begini, saya menemukan seseorang. Dia berpura-pura menjadi tamu VIP dari grup Tianlong. tamu VIP grup Tianlong? Benar. Tahan orang itu. Aku akan sampai dalam 3 menit. Baik, CEO, baiklah. Semua orang dengarkan perintahku. Pewaris Godfather telah tiba. Berbaris bersamaku untuk menyambutnya. Sayang, Tuan Lu bilang dia akan sampai dalam 3 menit. Anak ini akan kita habisi. Yang Long, terima kasih. Tidak perlu sungkan, cukup berikan penampilan terbaikmu malam ini. Benar-benar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menghina orangku? Memang aku menghinanya. Lalu kenapa? Apa yang Lanci katakan memang benar, kamu memang orang bodoh.
Pelelangan hari ini, yang datang semua adalah orang-orang berpengaruh dari kota Hu. Sampah sepertimu berani menerobos masuk, ini namanya mencari masalah sendiri. Lan Shi memintamu minta maaf, itu adalah kesempatan untukmu, agar kamu bisa pergi dengan tenang. Tapi kamu justru menyia-nyiakan niat baik Lan Shi. Aku tidak butuh seorang wanita sampah memberiku kesempatan. Mengenai alasan aku ke sini, kamu bisa tanyakan pada Tuan Lu kalian itu, jika aku tidak datang, pelelangan ini, apakah dia berani membukanya? Hebat, hebat sekali. Sekarang hidupmu benar-benar tamat. Apakah dia sudah gila? Apa kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Kamu berani menghina grup Tianlong? Cepat minta maaf sekarang juga. Memintaku minta maaf? Kamu sama sekali tidak layak. Nyuruhku minta maaf? Kamu sama sekali tidak layak. Jika Lan Shi tidak layak, lalu bagaimana dengan aku? Kalau kamu, jauh lebih tidak layak. Asal kamu tahu, acara lelang hari ini adalah aku dari keluarga yang mengaturnya. Lalu kenapa memangnya? Biar ku beritahu. Acara lelang hari ini dipimpin langsung oleh Tuan Lu dari grup Tianlong sendiri. Ini adalah perjamuan penting bagi keluarga yang untuk menarik perhatian dari grup Tianlong. Setelah malam ini, keluarga yang akan menjadi tak terkalahkan di kota Hu. Liu Lanci ini ternyata adalah wanita yang sangat pintar berinvestasi. Aku tahu kalian semua tidak percaya bahwa aku adalah tamu kehormatan dari grup Tianlong. Kalian ingin mempermalukanku? Tapi maaf sekali, aku harus membuat kalian kecewa. Kalian semua ingin menjadi orang yang berkuasa, ingin menunjukkan martabat kalian, Apa ada yang salah dengan itu? tapi kalian telah melakukan satu kesalahan besar. Orang yang paling harus kalian hormati adalah aku. Chen Mo, perkataanmu itu bisa menyinggung seluruh orang berkuasa di kota Hu. Aku tidak peduli. Waktu bagimu untuk bersikap sombong. Tinggal 1 menit terakhir saja. Apakah identitasku asli atau palsu? Tuan Lu yang akan mengatakannya padamu. Sayangnya, waktumu sudah hampir habis. Cepat kemari. Chen Mo, kamu sendiri yang cari masalah. Jadi jangan salahkan kami. Habisi orang sombong ini. Dan lempar dia keluar. Berhenti. Tuan Lu, Direktur Rumah Lelang Tianlong, Tuan Lu Qingqing. Selamat datang di sini. Tuan Lu, apa yang sedang terjadi di sini? Bos, kami datang terlambat. Mohon hukum kami. Mohon hukum kami. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang, apa kamu masih butuh aku minta maaf padamu? Aku sudah memasukkan adik-adikmu ke daftar hitam. Apa kamu masih punya keberatan? Tuan Lu, bagaimana bisa Anda berdiri bersama sampah semacam ini? Lancang. Kamu memukulku? Memang pantas memukulmu yang sampah tak berguna ini. Beraninya menyinggung Tuan Chen. Apa kalian sudah bosan hidup? Tuan Lu, mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Dia hanya menantu tak berguna dari keluarga Liu. Menantu numpang hidup? Apa kalian tahu identitas aslinya yang sebenarnya? Tuan Lu, tidak perlu bicara lagi dengan mereka. Mari kita masuk. Silakan Tuan. Ini tidak mungkin. Bocah brengsek itu. Aku tidak percaya. Ini semua pasti palsu. Seorang sampah, meskipun sudah menyamar, tidak akan bisa membohongi petinggi asli. Lalu apa rencanamu? Malam ini ada 2 tamu VIP di acara lelang. Salah satunya lagi berasal dari keluarga terpandang di negeri naga, putri dari keluarga Xia, yaitu Xia Xianghan. Yang Long, kamu mengenal keluarga Xia juga? Benar, aku punya seorang teman yang menjabat sebagai petinggi di keluarga Xia. Tunggu apa lagi kalau begitu? Cepat hubungi keluarga Xia. Aku ingin tahu trik apa yang digunakan si sampah itu hingga bisa menipu grup Tianlong. Hanya rakyat jelata yang tidak berguna, secara tiba-tiba bisa-bisanya membohongi petinggi dari grup Tianlong. Tak peduli cara apapun yang kau pakai, hari ini aku akan membongkar kedokmu. Ayo. Tuan Chen, hanya dengan memasukkan 2 orang tidak penting ke dalam daftar hitam. Bukankah itu terlalu ringan bagi mereka? Tidak. Tuan Lu sudah melakukannya dengan sangat baik. Saya sangat berterima kasih. Sudah menjadi kewajiban saya. Hanya saja ini sedikit terlalu mencolok. Identitas saya sebagai penerus Godfather sepertinya tidak akan bisa disembunyikan lagi. Mengapa harus disembunyikan? Aku percaya pada Tuan Chen. Jika kamu mengumumkan identitas aslimu, di seluruh kota Hu tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Aku tidak ingin mengekspos identitasku. Aku ingin kamu menyebarkan sebuah kabar. Katakan saja bahwa status tamu terhormat yang kumiliki ini sebenarnya hanyalah kartu uji coba identitas. Aku ingin mereka menganggap aku hanyalah orang biasa. Tuan Chen, bolehkah aku bertanya apa alasannya? Karena saat ini aku masih terlalu lemah dan belum pantas menyandang identitas ini. Mereka saat ini hanya takut pada identitas Godfather itu, bukan takut padaku. Apa memang ada bedanya? Tentu saja, kekuasaan itu bagaikan pedang bermata 2, itu sangat bagus,
Tapi jika aku tidak menggunakannya dengan baik, itu sangat mungkin akan melukai diriku sendiri. Jadi, mohon lakukanlah sesuai yang aku katakan. Sekarang aku hanya ingin menyelesaikan ujian pewaris ini. Hal lain tidaklah penting. Baiklah, aku akan mengaturnya sesuai keinginanmu. Putri keluarga Xia juga akan segera tiba. Aku akan pergi mengurusnya terlebih dahulu. Akhirnya tiba juga. Tuan Chen, Tuan Chen, nama saya Fu Xiao, dan saya adalah kepala keluarga Fu. Keluarga Fu mengelola bisnis hotel dan catering, ini kartu nama saya. Tuan Chen, saya adalah pewaris dari grup Leng. Ini kontak saya. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. ini kartu saya. Bukan, kalian salah orang. Saya bukan tokoh besar atau semacamnya. Aduh, tidak mungkin. Anda kan VIP. VIP yang terhormat, mohon diterima ini. Semoga ada peluang kerjasama. Ada peluang kerjasama. Orang-orang kaya ini benar-benar sekelompok orang yang hanya mengikuti arah angin. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar sampai identitasnya terbongkar. Maka semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya merupakan tokoh penting. Itu adalah aku. Sekarang aku tahu. Benar saja seperti dugaanku. Chen Mo itu sama sekali bukan tamu kehormatan. Apa maksudmu? Temanku dari keluarga Xia mengatakannya bahwa dalam daftar tamu kehormatan malam ini sama sekali tidak ada nama Chen Mo. Sudah kuduga. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, yaitu dia hanya memakai kartu percobaan VIP. Jadi itu hanya kartu percobaan VIP. Pantas saja orang sampah seperti dia tiba-tiba bisa menjadi tamu kehormatan. Ayo, mari kita bongkar kebohongan si sampah itu. Ingin berkunjung ke keluarga Leng kami? Tidak pantas, tidak pantas. Seorang rakyat jelata yang sampah, hanya karena beruntung bisa mendapatkan kartu percobaan VIP, dia benar-benar menganggap dirinya tamu kehormatan. Sampah tetaplah sampah, meskipun dikelilingi banyak orang, tetap tidak bisa menutupi aura rendahanmu itu. Hadirin sekalian, jangan sampai tertipu olehnya. Dia bukan orang penting, dan tidak punya latar belakang yang kuat. Alasan dia bisa berada di sini hanya karena beruntung saja. Dia mendapatkan satu kartu akses tamu kehormatan. Dasar sampah? Kenapa diam saja, tidak berani bicara? Apakah karena identitasmu sudah terbongkar, sehingga tidak bisa menipu lagi? Atau kamu mau mencoba mencari alasan lagi? Bagus sekali, ternyata kamu memang seorang penipu. Hampir saja kita semua dibodohi olehmu. Pantas saja tidak ada dari kami yang mengenalnya. Tadi kukira dia seorang miliarder ternama. Ternyata hanya rakyat jelata rendahan yang sedang beruntung. Untung saja Tuan Muda yang mengingatkan kita. Kalau tidak, kita pasti akan malu sekali. Ambil kembali semua kartu nama kita. Penipu seperti kamu ini tidak layak memiliki kartu nama kami. Apa aku baru saja merusak rencana busukmu? Apa kamu merasa ingin menghajarku sekarang? Yang Long, aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu konyol, atau memang dasar bodoh. Berhentilah bersandiwara di sini. Chen Mo, sudah, hentikan semuanya di sini. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku pun tidak akan bisa membantumu lagi. Apa yang pernah kamu bantu untukku? Sampai sekarang, apa kamu masih belum menyadari kenyataannya? Orang-orang yang tidak bisa melihat fakta, adalah kalian semua yang bodoh ini. Kamu ingin bermain-main denganku? Baiklah, akan kuladeni. Ayo hadapi aku sendirian. Apa kamu berani? Ayo bertanding 1 lawan 1. Berani tidak? Chen Mo, sepertinya kamu masih belum mengerti. Aku adalah pewaris sah keluarga yang terhormat. Memangnya kamu ini siapa? Bertarung dengan rakyat jelata sepertimu, hanya akan merendahkan harga diriku. Lalu, kamu ingin bertanding apa? Mari adu kekayaan. Siapapun yang menghabiskan uang paling banyak, dialah pemenangnya. Bagaimana dia bisa berani menyetujuinya? Seorang warga biasa, beraninya menantang pewaris keluarga kaya dalam hal menghamburkan uang? Baiklah. Chen Mo, jangan terlalu kurang ajar. Jika kamu berani menghamburkan uang secara sembarangan, aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa? Aku yang menghabiskan uang, apa kamu merasa sayang? Tidak apa-apa. Aku akan menyadarkannya bahwa perbedaan antara rakyat jelata dengan kalangan penguasa itu sangatlah jauh. Hadirin sekalian, mohon bantu aku untuk menjadi saksi. Begitu sampai ini kalah nanti, jangan biarkan dia melarikan diri. Tenang saja Tuan Muda, yang kami akan menjadi saksimu. Warga biasa ini benar-benar berani mengadu kekayaan dengan pewaris bangsawan. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jangan bandingkan seluruh harta kekayaanmu dengan uang saku kami.
Nona Xia, lelang Tianlong, selamat datang. Segera atur barang lelang yang sudah kusiapkan. Baik, akan segera saya atur. Beritahu semuanya, siapapun yang memenangkan lelang atas barang yang kuberikan ini, aku akan mengadakan perjamuan dan mengundangnya makan siang bersama. Semuanya, Nona Xia juga telah menyediakan sebuah barang lelang yang akan segera dilelang untuk menggalang dana amal. Jika ada yang beruntung memenangkan barang lelang dari Nona Xia yang telah disediakan ini, Nona Xia akan mengadakan perjamuan dan makan siang bersamanya. Nona Xia ternyata ikut menyumbangkan barang lelang juga? Barang lelang milik Nona Xia. Tak peduli berapapun harganya, aku harus mendapatkannya. Menggunakan gimmick makan siang bersama. Untuk menaikkan harga lelang, Nona Xia ini memang bukan orang sembarangan. Baiklah, lelang amal ini resmi kita mulai. Mari kita lihat barang lelang yang pertama. Ini adalah sebuah vas porselen biru putih, antik, negara naga harga pembukaan, 200.000 yuan. 300.000 yuan. 700.000 yuan. 1.500.000 yuan. 2 juta yuan. 3 juta yuan. Dasar sampah? Kamu masih belum mau menawar? Kamu sendiri juga belum mengajukan harga, kan? Aku dengar dari Lanshi bahwa kamu seorang yatim piatu. Aku kira kamu akan bermurah hati. Ternyata aku terlalu tinggi menilaimu. Benar, aku hanyalah warga biasa, sedangkan kamu adalah ahli waris dari keluarga yang, kekayaan keluarga yang mencapai miliaran yuan. Masa kamu juga? Sangat kikir? Aku hanya menunggumu mengajukan tawaran. Nanti tak peduli berapa harga yang kamu berikan, aku akan menggunakan harga yang lebih tinggi untuk mengalahkanmu. Baiklah. Berikutnya adalah barang lelang nomor 15. Sebuah lukisan modern. Harga pembukaan, 50.000 yuan. Lukisan sejelek ini, bagaimana bisa masuk ke acara lelang? Ini benar-benar menurunkan kelas bangsawan kita. Meskipun ini lelang amal, pilihannya harus tetap bagus. Apa Tuan Lu sedang bercanda dengan kita? Hadirin, silakan ajukan penawaran. Inikah barang lelang nomor 15 itu? 100.000 yuan. Rakyat jelata sampah ini, setelah identitasnya terungkap tadi, dan dipermalukan, sepertinya sekarang dia ingin mengeluarkan sedikit uang untuk memulihkan harga dirinya, kan? 100.000 yuan? Itu pasti sudah seluruh kekayaannya? Sampah. Beraninya kamu mengangkat papan penawaran? Kalau berani, naikkan harganya. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun, meskipun barang ini tidak berharga. 200.000 yuan. Terima kasih. Siapa namamu? 500.000 yuan. 1 juta yuan. Uang 1 juta yuan ini bagi Chen Mo, pasti merupakan seluruh harta miliknya. Tapi bagi Tuan Muda Yang, ini hanyalah 100 yuan saja. Entahlah, bagaimana Chen Mo ini bisa menyaingi Tuan Muda Yang? Sampah. Ayo teruskan tawarannya. Boleh? 2 juta yuan. Barang-barang di lelang amal seperti ini tidak ada nilainya. Kamu tidak perlu terpancing emosi dengannya. Daripada 2 juta yuan ini, lebih baik kita membeli tas saja. Kenapa Tuan Muda Yang? Sudah tidak berani bersaing? Chen Mo, jangan bicara sembarangan. Bagi Tuan Muda Yang, uang 2 juta yuan ini bahkan tidak ada apa-apanya dibanding uang jajannya. Tuan Muda Yang, bukankah tadi kamu bilang tidak akan membiarkanku mendapatkan apapun? Sekarang mengaku kalah? Jangan-jangan kamu ini hanyalah pecundang? Sampah. Apa katamu? Sampah. Apa katamu? Apa kamu sudah kehabisan uang? Tuan Muda Yang, jangan terbawa suasana. Dia hanya berusaha memancing amarahmu. Hampir saja aku terjebak olehmu. Ini hanya lelang amal, bukan pelelangan barang langka. Ini hanyalah barang murahan. Apakah Tuan Muda Sulung, yang kita sudah mau menyerah? Omong kosong. Biarpun aku membelinya untuk dibakar, aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku tawar 5 juta yuan. 5 juta yuan? 5 juta yuan untuk membeli lukisan tidak berharga seperti ini. Ini benar-benar demi harga diri saja. Meskipun Tuan Muda Yang adalah pewaris keluarga Yang, tetap saja uang tidak boleh dibuang begitu saja. Benar juga. Bicaranya begitu besar, ternyata cuma 5 juta yuan. 6 juta yuan. 6 juta yuan. Membeli barang rongsokan ini. Sebenarnya apa identitas Chen Mo itu? Mungkinkah dia benar-benar bukan rakyat biasa? Chen Mo, cepat hentikan penawaranmu sekarang juga. Apa kamu sudah gila? Liu Lanshi, apa maksudmu? Aku sedang berkontribusi untuk kegiatan amal. Apakah menurutmu, kita tidak seharusnya beramal? Chen Mo, uangmu itu tidak jelas asalnya. Tentu saja. Makanya aku memilih menyumbangkannya untuk dana bantuan. Tidak boleh, ya? Sudah cukup. Tuan Muda Sulung Yang,
Aku sudah menawar 6 juta yuan, apa kau masih mau menambah harganya lagi? Jika kau tidak menambahnya, maka lukisan ini akan menjadi milikku. Jangan bermimpi. Aku tawar 7 juta yuan. Yang Long menawar 7 juta yuan. Apa ada orang lain yang ingin menambah harga? Dasar Chenmo, bajingan Chenmo, jangan menawar lagi. Aku tawar 10 juta yuan. 10 juta yuan. 10 juta yuan. 10 juta yuan? Chenmo ini apa sudah gila ya mengeluarkan 10 juta yuan untuk lukisan begini? Ini 10 juta yuan, bukan 100 yuan. Beberapa waktu lalu, Chenmo memeras 20 juta yuan dari keluarga Liu. Apa? Dia sudah gila. Cepat atau lambat dia menghabiskan 20 juta yuan itu. Iya, aku tahu kamu tidak kekurangan 20 juta yuan ini, tapi untuk sebuah lukisan yang tidak berharga, itu tidak perlu dilakukan. Ingat ini ya, nak, lukisan ini biarlah aku berikan padamu. Cara kamu mengaku kalah unik juga ya? Selamat kepada Tuan Chen, karena telah mendapatkan lukisan modern ini. Sekarang lelang akan dilanjutkan. Apa? Kamu bilang lukisanku itu terjual 10 juta yuan? Siapa yang membelinya? Namanya adalah Chenmo. Chenmo. Ini untukmu. Jangan menangis lagi ya. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Chenmo. Cepat, atur jadwalku ke lokasi lelang sekarang. Aku ingin menemuinya. 250.000 yuan. 300.000 yuan. 500.000 yuan. 700.000 yuan. 750.000 yuan. 1.500.000 yuan. 3 juta yuan. Berapa banyak uang yang sudah kita habiskan? Sejauh ini kita sudah menghabiskan 3 juta yuan. Tapi saat ini penawar tertinggi di seluruh ruangan, masih Chenmo itu. Sial, lelang amal macam apa ini? Semuanya sampah. Lelang amal akan segera berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang ditakutkan? Aku tidak percaya pecundang itu benar-benar berani mempersulitku. Selamat kepada tamu nomor 3, 388.000 yuan, telah mendapatkan item terakhir hari ini. Terima kasih semuanya. Lelang amal kali ini berakhir di sini. Rumah lelang Tianlong berjanji bahwa semua dana amal yang terkumpul, aliran setiap 1 yuannya, akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Terima kasih semuanya. Yang Long, apakah kamu lupa dengan taruhan kita? Siapa yang menghabiskan uang lebih sedikit di pelelangan, dialah yang harus berlutut dan memanggil lawannya kakek. Jangan bangga dulu, menggunakan uang wanita untuk pamer. Memang apa hebatnya itu? Itu urusanku. Tapi faktanya adalah, kamu hanya menghabiskan 3 juta yuan. Kamu kalah. Apa kamu mau lari dari tanggung jawab? Lalu kamu mau apa? Aku tidak ingin apa-apa. Sudah kuduga kamu tidak punya kemampuan itu. Berlututlah. Minta maaf. Cucuku yang manis. Tuan Chen, apa kamu sedang bercanda? Aku tidak bercanda. Chenmo, apa maksudmu? Seperti yang baru saja kamu dengar. Tuan Chen, bukankah kamu terlalu bertindak semena-mena? Kenapa? Apa kalian semua berniat untuk mengingkari janji? Bukan kami tidak mau mengakui? Dia hanyalah orang yang membawa kartu VIP percobaan, lalu berlagak sombong di grup Tianlong, dasar penipu. Benar sekali. Kami semua ini melakukannya demi menjaga martabat grup Tianlong, maka kami tidak mau berdebat denganmu. Shu Wei, kamu ingin dihajar lagi? Setiap orang yang hadir di sini hari ini adalah tokoh terpandang dari kota Hu mereka. Semua menghargai reputasi grup Tianlong kalian, sedangkan dia sama sekali tidak layak mendapatkan rasa hormat ini. Yang Long, apa kamu tahu sedang bicara dengan siapa sekarang? Tuan Lu, segalanya harus dilakukan dengan batasan, kan? Tindakan Chenmo ini benar-benar sudah keterlaluan. Aku keterlaluan? Benar. Sejak pelelangan dimulai, yang ingin bertaruh siapa bisa menghabiskan lebih banyak uang adalah dia. Lalu yang kalah tapi tidak mau mengakuinya juga adalah dia. Liu Lanxi, beserta kalian semua. Kenapa sekarang malah merasa aku yang bertindak semena-mena? Lalu kenapa? Kamu tidak lebih dari sampah kelas bawah yang sedang beruntung saja? Aku sangat tahu siapa dia sebenarnya. Hanya dengan satu kata, dia ingin membuat pewaris grup yang berlutut. Itu tidak mungkin. Tuan Lu, ini bukan masalah yang bisa dijadikan bahan lelucon. Statusku sebagai pewaris keluarga, yang tidak boleh dihina oleh seorang menantu sampah. Kalian, apa sedang berencana untuk menentang grup Tianlong? Tentu tidak berani. Aku hanya tidak bisa membiarkan seorang tamu Tianlong gadungan merendahkanku begitu saja. Benar.
kami juga tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Hanya putri dari keluarga Xia yang merupakan tamu istimewa kami yang asli. Kami tidak akan mengakui orang lain. Lantas, jika aku benar-benar tamu asli, apa kalian akan mengakuinya? Jika kamu memang tamu asli, kami tentu saja akan menghormatimu. Keluarga yang milikku telah bertahan selama 100 tahun, melalui 4 generasi pemimpin keluarga, sebelum bisa mencapai posisinya hari ini. Sedangkan kamu, selain mengandalkan bantuan dari Tuan Lu, apalagi yang kamu punya? Tepat sekali. Jika kamu memang punya kemampuan, tunjukkanlah pada kami sekarang. Aku takut setelah aku menunjukkan identitasku. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya. Chen Mo, kamu hanya bisa membual saja, tapi tidak punya kemampuan sama sekali, kan? Baiklah, akan aku turuti kemauan kalian. Tuan Lu, beritahu mereka, siapa identitas asliku yang sebenarnya. Beritahu mereka, identitas asliku yang sebenarnya. Kalian salah. Kartu pengalaman VIP itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Chen sendiri. Dialah tamu paling terhormat bagi rumah lelang Tianlong kami yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Tamu paling terhormat? Apa mungkin ada 2 tamu kehormatan malam ini? Satu orang yang aku tahu adalah putri dari keluarga Xia. Tetapi Tuan Chen Mo ini, ternyata kedudukannya setara dengan putri keluarga Xia. Tuan Chen, silakan berikan perintah Anda. Aku sudah bilang, kekuasaan itu seperti pedang bermata 2. Kekuasaan itu bagus, tetapi jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, itu mungkin akan melukai dirimu sendiri. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Hari ini, kejayaan 100 tahun keluarga yang kalian telah kamu hancurkan. Saat di depan pintu tadi aku sudah memperingatmu. Sayangnya, kamu tidak percaya. Aku sendiri yang menghancurkan keluarga yang... Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Aku tidak tahu, ini tidak nyata. Tidak ada yang tidak mungkin. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Chen. Aku salah. Jadi ini, pelindung yang kamu cari selama ini? Sayang, aku sebenarnya. Jangan panggil aku sayang. Kita sudah bercerai. Yang menjebakku waktu itu, yang memfitnahku berselingkuh, itu kamu, kan? Menyuruh petugas keamanan menghajarku, dan membuatku pergi tanpa sepeser pun. Itu juga kamu, kan? Mengatakan aku sampah, dan tak pantas masuk ke acara lelang ini. Itu masih kamu, kan? Lalu membuatku bertaruh dengan Yang Long? Hanya ingin mempermalukanku? Lihat saja nanti. Pada akhirnya siapa yang akan benar-benar merasa malu? Dasar wanita kejam. Chen Mo, mengapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu orang kaya? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan percaya? Jangan menindas orang di sini. Hanya berani menindas istri sendiri, pria macam apa kamu ini? Jaga bicaramu. Anda memukul saya lagi? Diam. Jika masih berisik, aku akan menghabisimu. Sayang, kamu sudah salah paham. Aku sebenarnya sudah lama ingin kamu jadi orang sukses. Cukup, tutup mulutmu. Liu Lanqi, kamu benar-benar menjijikkan bagiku. Aku sudah bilang padamu, jangan panggil aku sayang lagi, apa kamu tidak dengar? Mulai sekarang dan seterusnya, kita jalani hidup masing-masing, dan jangan saling mengganggu lagi. Chen, apa yang harus kita lakukan pada mereka? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Benar, benar, benar. Ini cuma salah paham. Hanya keluarga Yang dan keluarga Liu saja yang terus menyudutkan Tuan Chen. Kami sama sekali tidak terlibat. Benar sekali. Tuan Chen masih sangat muda, sangat tampan, dan juga orang yang berkuasa. Pasti tidak akan perhitungan dengan kami. Tentu saja tidak akan. Bukankah begitu, Tuan Chen? Tuan Chen, saya ingin meminta maaf padamu. Saya harap di masa depan Anda bisa bekerja sama dengan keluarga kami. Kami pasti akan menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Benar Tuan Chen, apapun yang Anda inginkan, kami keluarga Leng bisa memberikannya padamu. Benar sekali, lihat saja apa yang Tuan Chen sukai, apakah emas atau wanita cantik, kami punya semuanya. Benar sekali. Ternyata ini semua hanya kesalahpahaman ya? Betul, betul sekali. Baiklah kalau begitu, karena kalian semua sangat menghargaiku. Tapi sayangnya aku harus mengecewakan kalian. Aku bukanlah orang yang murah hati. Jadi, kalian para penguasa kota Hu ini, siap-siaplah bangkrut. Hahaha. Orang gila, Chen Mo. Kamu benar-benar orang gila. Aku keluarga yang mungkin tidak bisa menentang grup Tianlong. Tapi mulai sekarang grup Tianlong, jangan harap bisa berkuasa sewenang-wenang di kota Hu. Kemari kalian. Chen Mo, aku tidak akan membiarkanmu. Tunggu saja pembalasanku.
Selama Tuan Chen menginginkannya, grup Tianlong bisa saja membuat kalian. Tuan Chen, tidakkah menurutmu permintaanmu sudah keterlaluan? Kenapa? Kalian tidak sanggup? Ini hanya salah paham, dan kami sudah mengirimkan beberapa hadiah sebagai kompensasi. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Bahkan jika kamu tidak kekurangan uang, kamu ingin menekan seluruh kalangan penguasa di kota Hu? Bukankah itu terlalu sombong? Benar. Jika aset kami berempat digabungkan, itu mencakup kebutuhan seluruh kota Hu dari pangan hingga tempat tinggal. Bisa dibilang tanpa berlebihan. Gabungan kekuatan kami berempat memegang kendali ekonomi seluruh kota Hu. Hanya dengan satu kata, kamu ingin mengubah struktur di seluruh kota Hu. Apa tidak boleh? Kamu tidak pantas. Fu Xiaowu, Kelompok grup Tianlong kalian memang memiliki kekuasaan tinggi. Tapi dia, terlepas identitasnya asli atau palsu, dia tetap tidak bisa menekan seluruh kota Hu sendirian. apa kamu pikir? Sembarang orang bisa menjadi tamu kehormatan grup Tianlong. Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Biarpun dia dewa sekalipun, tetap tidak bisa. Tuan Chen, jika Anda ingin hidup, biarkan orang lain hidup juga. Tuan Muda Fu benar. Keluarga Leng kami juga merupakan golongan elit papan atas kota Hu. Anda pikir satu kalimat bisa menghancurkan kami? Kalian, apakah kalian berniat untuk menentang grup Tianlong? Tuan Lu, kami tidak berani. Kami hanya ingin mencari jalan untuk bertahan hidup. Tuan Chen, Anda hanyalah seorang tamu kehormatan di rumah lelang Tianlong. Anda tidak mewakili grup Tianlong, apalagi untuk menggantikan posisi Tuan Godfather. Anda yakin? Tentu saja. Jika Anda memang memiliki kemampuan, Anda bisa membiarkan grup Tianlong sekarang juga langsung mencekal saya. Ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang minta dicekal sendiri. Tuan Chen, mohon berikan perintah Anda. Berhenti berakting? Tuan Chen, orang dari kelas bawah yang baru sukses dalam semalam seperti Anda, sepertinya tidak memahami betapa beratnya para elit keluarga dalam memperjuangkan segalanya di dunia bisnis. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Biar ku beritahu, semua orang yang hadir di sini hari ini, meskipun tanpa status elit, kami tetap bisa menggunakan kemampuan kami sendiri untuk menjadi orang kaya lagi. Itu benar. Dibandingkan dengan Anda yang hanya bergantung pada Tuan Lu dan menggunakan status tamu kehormatan sebagai tameng, kami semua yang ada di sini pasti bisa melindas Anda dengan mudah, bukan? Anda yakin? Tentu saja. Hanya sekadar keluarga kecil kota Hu. Benar-benar sangat sombong. Tuan Chen, mohon berikan perintah. Baik. Hubungi Lili Shi. Dalam waktu 3 menit, buat keluarga Fu mereka mengalami kebangkrutan. Siapa Lili Shi itu? Tidak pernah dengar. Apakah grup Tianlong benar-benar punya petinggi seperti itu? Tuan Chen, apa kamu berencana untuk berpura-pura sampai akhir? Entah ini sandiwara atau bukan, kita akan tahu sebentar lagi. Baik, aku tunggu. Instruksi sudah diberikan. Tuan Lu, keluarga Fu kami memiliki aset puluhan miliar, bisnis kami ada di seluruh negeri. 3 menit, dan kamu ingin membuat keluarga Fu bangkrut? Ini agak terlalu berlebihan, kan? Chen Mo, sudah, cukup sampai di sini. Siapapun yang duduk di sini, bukankah mereka berada di sini berkat bisnis keluarga yang dikumpulkan selama bertahun-tahun? Bahkan jika pihak grup Tianlong sendiri yang turun tangan, rasanya 3 menit pun tidak akan cukup. Nona Liu, Anda salah. Untuk membuat keluarga Fu bangkrut, pihak grup Tianlong hanya butuh 1 menit. Tuan Muda Fu, segera minta maaf pada Tuan Chen. Mungkin masih ada sedikit harapan bagimu. Jangan sampai berakhir seperti Yang Long. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Tidak perlu. Tuan Lu, Anda tidak perlu melindungi Tuan Chen lagi. Orang-orang yang ada di sini hari ini, bukan hanya dari keluarga Fu saja. Ada juga kami, pihak keluarga Leng. Juga aku? Tuan Chen ini? Kamu hanyalah salah satu tamu terhormat dari rumah lelang Tianlong mau membuat kami semua bangkrut? Pihak rumah lelang Tianlong tidak punya kemampuan sebesar itu. Apakah kalian tahu apa identitas asliku yang sebenarnya? Halo? Gawat Tuan Muda Fu, bisnis kita diserang oleh akuisisi modal yang jahat, harga saham anjlok dan kita hampir bangkrut. Benar-benar bangkrut. Jen bangkrut? Mana mungkin? Chen Mo, sebenarnya siapa kamu? Itu kamu. Ini semua gara-gara kamu. Aku akan menghabisimu. Dia itu sebenarnya siapa? Siapa dia? Bukankah kalian semua sudah menebaknya? Dapat dengan mudah menggerakkan kekuatan finansial yang begitu besar. Selain putri keluarga Xia, maka dia pastilah sang pewaris tahta. Pewaris tahta? Tunangan saya, Xia Xianghan. Jika ingin membuat kalian para elit kota Hu bangkrut, memangnya kenapa tidak boleh?
Chen Mo adalah penyelamat nyawa Xia Xianghan. Apakah latar belakang ini sudah cukup? Tuan Chen ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarga Xia. Chen Mo, kamu membuatku merasa sangat asing. Nona Xia, sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Mengapa kamu sangat mendukungku? Apa kamu punya tujuan tertentu? Kak Chen Mo, ini bukan pertama kalinya kita bertemu loh. Tuan Chen, lukisan modern yang Anda beli itu dilukis oleh Nona Xia berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Apa? Sepertinya Anda sudah mengingatnya. Benar sekali, Anda adalah pria yang dipilih langsung oleh keluarga Xia dari Shangjing. Ini adalah... Kak Chen Mo, senang bertemu denganmu. Terima kasih atas kontribusi Anda pada industri amal. Ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Hadiah dari keluarga Xia dari Shangjing. 1 unit mobil mewah, Pagani Zonda HP Barketa, senilai 17 juta yuan. 1 gedung Villa Cloud City Tianhai, senilai 30 juta yuan. Ditambah uang lamaran 99 juta yuan. Semoga Tuan Chen Mo dan Nyonya Xia Xianghan hidup bahagia, hingga Tuan nanti, selamanya bahagia. Kak Chen Mo, semua ini sekarang menjadi milikmu. Apa kamu senang? Liu Lanqi, tadi Nona Xia dari Shangjing bilang bahwa Chen Mo adalah tunangannya? Kado ini benar-benar sangat mewah. Hanya hadiah ini saja, nilainya sudah lebih dari total aset yang kumiliki. Inikah kemurahan hati dari keluarga Xia dari Shangjing? Pantas Anda begitu percaya diri untuk membuat keluarga Fu milikku bangkrut dalam 3 menit. Keluarga Fu milikku sudah hancur. Tuan Chen, aku menyerah. Bagaimana dengan kalian? Kami menyerah, kami menyerah, kami menyerah. Beritahu Li Lixi, untuk urusan aset keluarga mereka, akan dikelola olehmu dan dia bersama-sama. Baik. Selanjutnya, mari kita bicarakan urusan di antara kita. Tentu saja, Kak Chen Mo. Silakan. Tunggu sebentar. Presiden Liu, apa masih ada urusan lain? Status tamu terhormat yang kamu banggakan itu didapatkan hanya karena kamu bersandar pada keluarga Xia dari Shangjing, kan? Chen Mo, berhentilah berpura-pura. Dulu kamu mengandalkan kekuatan keluarga Liu kami, dan sekarang kamu menempel pada keluarga Xia dari Shangjing. Sepanjang hidupmu, apakah kamu hanya bisa menjadi parasit dan mengandalkan wanita? Tampar mulutnya. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya kamu menginterogasi Kak Chen Mo-ku? Keluarga Liu kalian, apa mau mencoba rasanya bangkrut dan dilikuidasi? Chen Mo, aku sedang bertanya padamu, dan kamu belum memberiku jawaban. Itu bukan urusanmu. Chen Mo, aku tahu keputusanku untuk menceraikanmu melukai harga dirimu. Tapi bukankah semua ini akibat ulahmu sendiri? Apa katamu? Memang hari ini di ruang pertemuan kamu sudah menarik semua perhatian. Aku tadinya mengira semua ini karena kemampuanmu sendiri. Chen Mo, ternyata pada akhirnya kamu membuatku kecewa. Kamu terlalu menganggap penting dirimu sendiri. Tapi aku tidak menyangka. Kamu masih saja pria yang hanya mengandalkan wanita, benalu yang hidup menumpang pada wanita. Chen Mo, kamu benar-benar membuatku muak. Terserah apa yang kamu pikirkan. Presiden Liu, kita sudah tidak punya hubungan lagi. Nona Xia, mari kita pergi. Nona Xia, kamu adalah putri terhormat dari keluarga Xia. Bersama dengan pecundang seperti dia, tidakkah kamu merasa itu merendahkan harga dirimu? Karena Presiden Liu tahu kalau saya adalah putri dari keluarga Xia yang terhormat, apa kamu merasa seleramu jauh lebih baik daripada seleraku? Keluarga Xia dari Shangjing melakukan sesuatu, bukanlah tempat bagi seseorang dari kekuatan lokal yang kecil untuk datang kemari dan mengaturku. Kak Chen Mo, ayo kita pergi. Mau pamer apa kamu? Hanya karena keluarga Xia dari Shangjing, kan? Cih. Bagaimanapun juga mereka berasal dari Shangjing, jadi wajar saja jika mereka sedikit sombong. Lanqi, kamu sudah menderita karenanya. Tidak apa-apa, itu hanya kata-kata yang merendahkan saja, kan? Aku, Liu Lanqi, di masa depan akan memimpin keluarga Liu untuk bangkit, selangkah demi selangkah. Benar sekali, sayangku adalah yang terbaik. Chen Mo, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri kebangkitan dari keluarga Liu. Pada saat itu nanti, aku akan membuatmu dan keluarga Xia bertekuk lutut di bawah kakiku. Sekretaris Li, itulah seluruh kronologi kejadiannya. Beraninya mereka sangat tidak sopan kepada tuan muda, hanya mengambil alih keluarga mereka saja.
sebenarnya masih terlalu baik untuk mereka. Lalu, apa rencana Anda? Sampaikan perintah ini, kerahkan semua kekuatan grup Tianlong, serang seluruh aliansi keluarga Kota Hu, terutama keluarga Liu. Jika begini caramu, saya khawatir. Keluarga Liu akan sangat sulit untuk tetap bertahan hidup. Menyinggung Tuan Muda sama saja dengan menyinggung Tuan Godfather. Masih berani bermimpi untuk terus bertahan? Apa mereka pikir grup Tianlong kita bisa diremehkan begitu saja? Sekarang kita bisa bicara baik-baik. Nona Xia, kamu memberikan dukungan yang sangat besar kepadaku. Sebenarnya apa tujuanmu? Karena aku menyukaimu. Tante, bukankah aku hanya sedikit bersemangat karena bertemu dengan penyelamat nyawaku? Penyelamat nyawa? Penyelamat nyawa apa? Kak Chenmo, apakah kamu benar-benar tidak ingat? Aku adalah gadis kecil di dalam lukisan itu, yang pernah kamu selamatkan dulu. Kamu adalah gadis kecil 15 tahun yang lalu itu? Xiang Han. Tuan Chenmo, terima kasih karena 15 tahun yang lalu telah menyelamatkan Xiang Han kami. Aku adalah tante dari Xiang Han, namaku Xia Guna, kami dari keluarga Xia, terhadap seorang penyelamat, tidak akan pernah bersikap pelit. Tante, Anda salah paham. Saat aku menyelamatkannya waktu itu, aku sama sekali tidak memiliki maksud apapun. Begini, selain yang baru saja diberikan Xiang Han kepadamu, aku akan memberikan tambahan untukmu. Bagaimana kalau uang tunai 100 juta yuan? Begitu murah hati? Pasti ada harga yang harus dibayar, bukan? Aku adalah orang yang bicaranya cukup lugas. Tadi, pernyataan Xiang Han tentang ingin menikahimu, jangan masukkan ke dalam hati. Dan juga, aku harap kedepannya kamu tidak menemui Xiang Han lagi. Berhenti. Maaf, usul Anda mungkin tidak bisa saya setujui. Tujuan saya adalah lolos seleksi penerus sang Godfather. Orang biasa, seberuntung apapun, tidak akan pernah bisa melampaui kelas sosialnya. Bagaimana kalau begini? 2 hari lagi, kamu dan Xiang Han pergi menghadiri jamuan makan siang keluarga Xia bersama-sama. Setelah itu, baru kamu berikan jawabanmu. Bagaimana? Anak muda, jadi orang jangan terlalu serakah. Coba pikirkan lagi baik-baik. Kak Chenmo, sampai jumpa lagi. Sepertinya, aku harus segera menyelesaikan tes penerus ini. Jika tidak, semua orang akan menindas dan menghinaku. Apa mereka pikir Chenmo tidak punya harga diri? Bagaimana perasaanmu, anakku? Kekuasaan memang sangat memabukkan. Aku sangat menyukai perasaan ini. Bagus kalau begitu, anakku. Ini hanyalah tahap pertama untuk membuka wawasanmu. Jadi, apakah saya sudah lulus ujian? Tentu saja. Sebagai hadiah, aku akan memberikan akses grup Tianlong kepadamu. 10% dari seluruh aset kini berada di bawah kendalimu. Selain itu, setelah rumah lelang Tianlong menjadi milikmu, aku akan menambahkan satu lagi perusahaan perhiasan bernilai 100 miliar yuan untuk kamu kelola sendiri. Selamat kepada Tuan Muda. Tentu saja, ini bukanlah bagian yang terpenting. Ini belum bagian intinya? Hal ini adalah kunci utamaku bisa menjadi Godfather. Aku akan mewariskan rahasia ini kepadamu, anakku. Kemampuan apa ini? Hahaha. Ini disebut teknik pernapasan Kunpeng. Jika berhasil menguasainya, bahkan bisa menembus batas kemampuan manusia. Maksudmu, selama aku bisa menguasai teknik pernapasan Kunpeng, aku bisa menjadi sosok seperti manusia super? Kekuatan yang aku pelajari adalah jalan untuk mengubah takdir. Kekuatannya tiada tara, dan jika bisa menguasainya, kau pasti akan menguasai dunia. Kakek, tolong ajarkan padaku. Tolong ajarkan padaku. Tahukah kau, mengapa aku baru sekarang mengajarimu ilmu sehebat ini? Aku tidak tahu. Mohon penjelasannya, kakek. Dunia ini memiliki begitu banyak godaan, dan sangat sedikit orang yang bisa menjaga kemurnian hatinya. Lulus dari ujian pertamamu, menunjukkan bahwa engkau memiliki hati yang baik, tidak serakah akan kekuasaan, saat tidak tergiur oleh harta, memiliki hati yang murni seperti itu, baru bisa mengendalikan kekuatan yang dahsyat ini.
Hahaha. Satu hari memahaminya, setengah hari berhasil menerobosnya. Sepertinya kau memang pantas menjadi penerus terbaik pilihanku. Terima kasih, kakek telah mewariskan ilmumu. Sekarang, apakah kau sudah siap untuk menghadapi ujian keduamu? Sekarang, apakah kamu sudah siap untuk menghadapi ujian keduamu? Aku sudah siap, kakek. Bagus. Ujian keduamu adalah menjadi pengawal pribadi Xia Xianghan dan lindungi dia dengan nyawamu. Apa? Lihat dulu saja laporannya. Tuan muda, nona muda dari keluarga Xia di Beijing ini, Xia Xianghan, bukanlah keturunan langsung dari keluarga Xia. Bukan keturunan langsung? Benar. 3 tahun lalu, setelah ahli waris yang ditunjuk keluarga Xia tewas secara tragis, keluarga Xia mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Xia Xianghan mengambil kesempatan ini untuk naik dengan cepat, dan akhirnya mengamankan posisi sebagai ahli waris. Dalam dokumen tertulis, keluarga Xia memiliki niat untuk perjodohan bisnis. Tepat sekali. 3 tahun lalu, keluarga Xia menderita kerugian besar. Hanya perjodohan yang bisa memperkuat posisi mereka. Hanya saja, sepertinya Xia Xianghan sangat tidak puas dengan tunangannya itu. Jadi, dia datang jauh-jauh ke tempat kecil seperti kota Hu ini, untuk menghadiri jamuan amal, hanya untuk mencari tunangan baru yang bisa dia kendalikan. Xia Xianghan awalnya memang berpikir begitu. Namun Tuan Muda, Anda pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Hal inilah yang tidak disangka oleh keluarga Xia. Keluarga Xia takut jika Xia Xianghan benar jatuh cinta padaku. Itu sebabnya mereka melarangku berhubungan dengan Xia Xianghan. Benar, kan? Anak muda, kamu tidak boleh terlalu serakah dalam hidup. Pikirkanlah baik-baik. Jadi dengan kata lain, keluarga Xia tidak tahu identitasku yang sebenarnya? Bagaimana, cucuku? Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Tantangan ini, aku terima. Tuan Muda, perihal kelulusan Anda dalam ujian pewaris. Seluruh penanggung jawab grup Tianlong di berbagai daerah sudah mengetahuinya. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Sekarang belum saatnya. Kekuatanku masih terlalu lemah. Tunggulah sebentar lagi. Baik. Tuan Muda, hari ini hanyalah jamuan keluarga Xia. Pesan Godfather adalah tidak elok dirayakan secara berlebihan. Jadi kami telah menyiapkan teh Dahong Pao berusia 100 tahun ini, sebagai bentuk ketulusan kami. Walaupun hanya teh Dahong Pao 100 tahun, namun karena produksinya yang sangat sedikit, harganya mencapai hampir 5 juta yuan. Ini adalah kesukaan kepala keluarga Xia yang lama. Sampaikan terima kasihku kepada kakek. Kak Chenmo, akhirnya kamu datang. Aku sudah berjanji padamu. Aku pasti akan datang. Halo, Chenmo. Siapa kamu? Orang tak dikenal seperti ini? Beraninya ingin berjabat tangan denganku? Hanya orang tidak jelas semacam itu tidak pantas berjabat tangan denganku. Kakak kedua, apa maksudmu? Aku lihat pakaiannya sangat lusuh. Kupikir dia pengemis dari mana. Xia Chengzhe, Kak Chenmo adalah tamu kehormatan yang aku undang. Kenapa? Kamu marah? Aku hanya bercanda. Tuan Xia pasti sedang bercanda. Pasti setiap harinya Tuan Xia berinteraksi dengan orang-orang yang berpakaian sangat rapi dan bergelimang harta. Secara mendadak, bertemu orang lusuh seperti aku, mungkin terasa tidak nyaman. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi Tuan Xia, apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah? Apa? Tampak bagus di luar, namun busuk di dalam. Kamu memakiku? Aku tidak memakimu. Lagi pula ada beberapa orang, meskipun sudah memakai pakaian bagus, tetap saja berkelakuan seperti sampah. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah acara jamuan keluarga Xia. Aku ingin melihat bocah ini membawakan hadiah apa untuk kakek kepala keluarga. Apa ini? Daun teh berjamur. Aku datang ke keluarga Xia di ibu kota. Setidaknya keluarga ini termasuk keluarga terpandang. Kamu memberikan barang rongsokan ini sebagai hadiah. Bukankah ini sama saja sangat merendahkan keluarga Xia kami? Tidak usah ikut campur. Kak Chenmo, sekalipun dia datang dengan tangan hampa pun aku rela. Xianghan, aku sarankan kamu pertimbangkan baik-baik posisimu. Membawa barang ini ke kediaman keluarga Xia sama saja menghina kakek kepala keluarga. Teh yang biasa diminum keluarga kami, semuanya adalah kualitas kelas atas. Barangmu ini, bahkan pelayan di rumah kami pun tidak sudi meminumnya. Oh ya? Sepertinya Tuan Xia sangat suka menghakimi barang orang lain dengan buruk, hanya untuk menaikkan harga dirimu sendiri. Aku hanya bicara sesuai kenyataan saja. Memangnya kalau ada yang membawa hadiah memprihatinkan, orang lain tidak boleh bicara? Tentu saja boleh bicara, hanya saja dari cara bicaranya, bisa terlihat kualitas dan martabat seseorang.
Beberapa orang, meskipun tubuhnya bergelimang harta, tetap tidak bisa menutupi sedikit pun kedangkalan di dalam jiwanya. Apa maksudmu? Kamu bilang aku dangkal? Aku tidak menyebut Tuan Xia kok. Jangan merasa tersinggung jika bukan kamu pelakunya. Benar-benar pintar bersilat lidah. Pada akhirnya bukankah ini demi bisa bersandar pada keluarga Xia kami yang seperti pohon besar ini, supaya bisa hidup enak selama puluhan tahun ke depan? Xianghan, aku tahu kamu baik hati dan mudah ditipu orang, tapi kamu juga harus membuka matamu lebar-lebar. Beberapa orang ingin meraih sesuatu yang mustahil baginya dan tidak sadar diri apakah dia layak atau tidak. Beberapa orang berangan-angan terlalu tinggi, bahkan tidak sadar diri apakah mereka pantas. Xia Chengze, cukup. Siapapun yang aku bawa ke perjamuan keluarga ini, bukan urusanmu. Meskipun Kak Chen Mo tidak memiliki apapun, aku tetap bersedia bersamanya. Kak Chen Mo, ayo kita pergi. Perkataan Xia Chengze tadi. Jangan masukkan ke dalam hati. Tenang saja, aku tidak sesempit itu pemikirannya. Kamu juga. Bisakah memberikan hadiah yang sedikit lebih bermutu? Lebih baik tidak bawa apapun daripada membawa barang seperti ini. Nona Xia, barang yang aku bawa ini sangat berharga. Teh Dahong Pao berusia 100 tahun yang paling disukai kakekmu, pasti tidak akan ada masalah. Kak Chen Mo, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku. Aku menyukai pribadimu, bukan segala kemewahan semu itu. Apa yang aku katakan itu sungguhan. Sudahlah, aku percaya padamu. Mari kita berangkat. Mohon maaf, tadi aku menjemput seseorang, jadi datang terlambat. Bibi, siapa orang ini? Sombong sekali, sampai berani membuat kami di keluarga Xia dan begitu banyak tetua menunggunya. Sombong sekali, beraninya dia membiarkan kami di keluarga Xia, begitu banyak tetua menunggu dirinya. Xiang Qin, jangan tidak sopan. Ini adalah teman Xianghan, Tuan Chen Mo. Apa dia, si anak miskin yang sangat dipuji oleh sepupu itu? Xianghan, hari ini adalah perjamuan keluarga. Jangan biarkan hal-hal yang tidak menyenangkan merusak suasananya. Baik, Ayah. Xianghan, tamu agungmu ini benar-benar sangat murah hati. Teh ini, bahkan anjingku pun tidak sudi menciumnya. Kakak kedua, apa kamu harus terus menyerang orang seperti anjing gila? Bocah, ambang pintu keluarga Xia bukanlah sesuatu yang bisa diinjak oleh sampah masyarakat kelas bawah sepertimu. Pergi sekarang dan simpan sedikit harga dirimu. Tuan muda kedua Xia, sekeras apapun anjing menggonggong, tetap tidak akan mengubah takdirnya sebagai pemakan kotoran. Sama seperti dirimu, semurah apapun pakaianmu, dalam lubuk hatimu kau hanyalah anjing penjaga. Kamu berani menyakitiku? Pengawal, lempar dia keluar. Bising sekali. Makan saja tidak bisa tenang. Ayah. Ini adalah teh Dahong Pao, berusia 100 tahun, nilainya 5 juta yuan. Siapa yang membawanya ke sini? Siapa yang membawa ini? Saya yang membawanya. Kakek bilang ini adalah teh Dahong Pao berusia 100 tahun. Menurutku ini sama dengan ampas teh yang diminum pelayan kita, tidak ada bedanya sama sekali. Diam kamu, dasar kamu bodoh. Apa yang kamu tahu? Teh Dahong Pao berusia 100 tahun ini sangat sedikit. Saat ini hanya grup Tianlong yang bisa memilikinya. Anak muda, kamu bilang ini dibawa olehmu? Benar sekali. Dari mana kamu mendapatkan teh ini? Ayah angkat yang memberikannya padaku. Dia berkata, jika ada anggota keluarga Xia yang memahami barang berharga, saat melihat tanda ini, itu sama seperti melihat dirinya sendiri secara langsung. Segel darah naga langit. Apakah kamu orangnya ayah angkat? Sekarang, siapa sebenarnya yang sampai di sini? Tuan Muda Chen, aku sungguh bodoh karena tidak mengenali Gunung Tai. Aku sungguh memandang rendah orang. Anda orang yang sangat murah hati, mohon ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tadi bukannya kamu sangat sombong? Kenapa? Sekarang kamu sudah tahu rasa takut? Tapi untuk orang sepertiku, yang paling aku benci adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan orang lain. Tuan Chen, aku benar-benar mengaku salah. Kamu boleh menyuruhku melakukan apapun. Mohon jangan merendahkan diri demi menghadapiku. Xiao Han, cepat bantu kakak kedua katakan sesuatu. Aku kan kakak kedua kandungmu. Kakak kedua, bukankah tadi kamu yang bilang bahwa Kak Chen Mo itu pemungut sampah? Sekarang, kenapa tidak diteruskan? Kakek, Kak Chen Mo adalah penyelamat nyawaku. Dia juga telah menyelamatkan keluarga Xia. Jika kalian berani menyakitinya, maka aku Xia Xianghan tidak akan pernah menyerah. Sungguh sebuah petaka. Benar-benar petaka. Kak Chen Mo, aku akan mengantarmu pergi lebih dulu.
Bagaimana dengan kakek dan yang lainnya? Awas. Hei bocah, jika ingin selamat menyingkirlah. Kak Chenmo, hati-hati. Rasakan ini. Kunpeng menelan samudra. Terang bersama-sama. Kak, kamu sebenarnya siapa? Kamu tidak layak mengetahuinya. Di sini sangat berbahaya. Mari kita pergi dari sini sekarang. Ada apa dengan kakimu? Kakiku baru saja tidak sengaja terkilir. Lepaskan Xiang Han. Chenmo, apa yang ingin kamu lakukan pada Xiang Han? Tante, kamu salah paham. Kak Chenmo baru saja menyelamatkan nyawaku lagi. Serangan lagi? Ini sudah kelima kalinya dalam bulan ini. Kroco-kroco ini benar-benar harus dihabisi. Apa? Nona Xia sedang dalam bahaya? Keluarga Xia bagaimanapun adalah keluarga yang sangat terpandang. Masih banyak orang yang menginginkan posisi Xiang Han. Chenmo, aku benar-benar tak habis pikir denganmu. Begini, aku bisa membantumu melenyapkan keluarga Yang dan Liu sekaligus. Sebagai tanda terima kasih, bagaimana? Melenyapkan dua keluarga kaya itu? Tidak perlu merepotkan keluarga Xia. Biar aku sendiri yang menanganinya. Kamu masih sangat muda, tapi bicaramu besar sekali. Bahkan dengan dukungan keluarga Xia pun, akan sangat sulit untuk melenyapkan dua keluarga besar itu. Setidaknya aku harus mencobanya. Sudahlah. Terlepas dari apapun yang terjadi hari ini, keluarga Xia berutang budi padamu. Jika kamu punya permintaan, katakan saja. Bisakah kamu membiarkan Xiang Han menikah denganku? Aku bersedia. Xiang Han, jaga martabatmu sedikit. Aku bisa menyetujui kalian, dan tidak akan menghalangi kalian untuk saling mencintai. Ini adalah kelonggaran terbesar yang bisa kuberikan. Aku tadi hanya bercanda. Sebenarnya permintaanku sangat sederhana. Aku ingin tinggal di kediaman keluarga Xia, untuk menjadi pengawal Nona Xia. Apa? Kamu mau tetap tinggal di keluarga Xia, dan menjadi pengawal Xiang Han? Benar sekali. Nona Xia memiliki identitas yang mulia, dia butuh seorang pelindung di sisinya. Kebetulan sekali, aku tidak punya urusan penting belakangan ini. Jadi anggap saja ini untuk mencari sedikit hiburan. Tante, setujui saja permintaannya. Kak Chenmo sangat pandai bela diri, aku baru bisa tenang jika ada dia yang melindungiku. Baiklah. Karena Xiang Han begitu mempercayaimu, maka aku menyetujuinya. Tapi, jika kamu berani berniat jahat, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Mana mungkin begitu? Aku ini hanya seorang pekerja. Nona Xia, gawat. Keluarga Yang dan keluarga Liu dari kota Hu bekerja sama membentuk sebuah organisasi bernama Aliansi Anti Langit. Mereka berniat mengajak para bangsawan setempat untuk bersama-sama memboikot grup Tianlong. Apa? Memboikot grup Tianlong? Siapa yang memberi mereka keberanian sebesar itu? Keluarga Yang dan keluarga Liu. Yang Long dan Liu Lanci. Di pertempuran awal, mereka sudah memutus rantai pasokan perusahaan perhiasan Tianlong. Sekarang, perusahaan perhiasan Tianlong menghadapi krisis bahan baku. Baiklah, aku mengerti. Tolong pantau terus gerak-gerik grup Tianlong. Siap. Perusahaan perhiasan milik kakek sedang diserang. Haruskah aku pergi ke perusahaan perhiasan itu sebentar? Bos, saya adalah Fang Xin. Mulai hari ini, saya adalah asisten Anda. Pada saat yang sama, saya juga manajer umum sekaligus kepala desainer dari perhiasan Tianlong. Ada beberapa urusan perusahaan yang perlu saya laporkan pada Anda. Apakah Anda ada waktu? Bos, Anda masih di sana? Aku punya waktu. Jemput aku di villa keluarga Xia ya. Kak Chenmo, telepon dari siapa? Katanya dari perhiasan Tianlong, manajer umum Fang Xin. Dia datang untuk menjemputku ke kantor. Maksudmu itu, desainer perhiasan terkenal Fang Xin? Apa hubunganmu dengan dia? Dia bilang dia adalah asistenku. Chenmo, sebelum kamu mengenal keluarga Xia kami, kamu hanyalah menantu keluarga Chen yang tidak berguna. Bagaimana mungkin kamu berhubungan dengan manajer umum dari grup Tianlong? Itu. Sudahlah, permintaanmu sudah aku kabulkan. Ingatlah untuk datang bekerja besok. Ujian kedua untuk menjadi pewaris. Bisa dibilang telah berakhir dengan sukses. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari tim pengawal Xiang Han.
Jangan khawatir, aku tidak akan seperti mantan istrimu yang merendahkanmu. Apa kamu pikir aku sedang membual tadi? Tidak, tidak. Maksudku adalah, Apa ini benar-benar asistenku? Kemewahan ini jauh lebih hebat dariku. Hormat, bos. Tidak usah sungkan begitu. Kita bicarakan lagi saat kembali. Kak Chenmo, Nona Xia, bukankah sudah kubilang, aku tidak pernah membohongi orang. Sebenarnya siapa Chenmo ini? Kenapa hubungannya dengan grup Tianlong begitu baik? sejak kemunculannya, sang bapak baptis selalu sangat misterius. Kecuali jika Kak Chenmo adalah ahli waris grup Tianlong. Perhiasan Tianlong memiliki puluhan desainer kelas atas, 6 gerai eksklusif, serta ratusan staf penjualan. Total asetnya sekitar 1 miliar yuan. 1 miliar yuan? Tidak aku sangka. Di bawah naungan kakekku, hanya satu perusahaan perhiasan saja, total nilainya sudah sama dengan keluarga Liu. Benar sekali. Sekarang, perusahaan ini telah menjadi milik Anda. Milikku? Benar. Hadiah untuk ujian pewaris tahap kedua, selain uang tunai 500 juta yuan, juga ada surat perjanjian pengalihan perhiasan Tianlong. Asalkan Anda membubuhkan tanda tangan di atas sini, maka Anda akan memiliki 100% saham perhiasan Tianlong. Baik. Mengenai urusan grup Tianlong, saya sudah cukup memahaminya. Perhiasan Tianlong tetap akan dipimpin olehmu sebagai manajer umum, saya tidak akan mencampuri masalah manajemen, bagaimana keadaannya dulu, akan tetap sama untuk kedepannya. Baik, bos, saya pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Hanya saja, Kamu ingin membicarakan tentang keluarga Yang dan keluarga Liu yang bekerja sama mendirikan aliansi anti-Tian, kan? benar, saat ini perhiasan Tianlong hanya memiliki beberapa perhiasan giok jenis kaca, dan jumlahnya pun tidak banyak. Masalah ini, aku sudah mendengarnya dari keluarga Xia. Apakah ada kesulitan yang membuatmu butuh bantuanku? Persediaan giok kotahu, baik yang berupa batu mentah maupun setengah jadi, semuanya dikuasai oleh pihak keluarga yang belakangan ini sangat dekat dengan grup Liu. Giok kualitas tinggi milik mereka semuanya diprioritaskan untuk dipasok ke keluarga Liu, sementara grup Liu adalah kompetitor kita. Keluarga Liu bergerak di bidang desain dan penjualan perhiasan, sedangkan keluarga yang di bidang bahan mentah batu mulia. Kedua keluarga kaya ini dalam urusan bisnis sangat saling melengkapi, pantas saja dia ingin menceraikanku. Sekarang kita setidaknya butuh 10 kg giok kualitas terbaik untuk menjaga perputaran pasar bisnis. Jika tidak, apabila kita kekurangan stok dalam waktu yang lama, pangsa pasar kita pasti akan direbut habis oleh mereka. Katakan saja padaku, di mana kita bisa mendapatkan giok kualitas tinggi? Bos, untuk giok berkualitas tinggi sebanyak itu, kita hanya bisa pergi ke bursa taruhan batu untuk membeli bahan mentahnya. Kalau begitu kita pergi ke bursa taruhan batu. Tidak bisa, bos. Tidak bisa, bos. Judi batu itu penuh dengan ketidakpastian, orang yang ke arena judi batu biasanya berakhir kerugian besar. Aku tahu, namun... Apalagi sebelum batu mentah itu dipotong, tidak ada yang bisa memastikan apakah di dalamnya ada zamrud yang sangat berharga, atau malah tidak ada apa-apa, dan tidak berharga sama sekali. Aku bisa mengetahuinya. Anda bilang apa? Teknologi modern saja tidak sanggap menembus lapisan luar batu zamrud untuk memastikan kualitas dan ukurannya. Tapi aku bisa. Maksud Anda bisa melihat menembus lapisan luar batu untuk memastikan kualitas zamrudnya? Tepat sekali. Tapi jika ini benar, bukankah Anda bisa menyapu bersih semua keuntungan di dunia judi batu? Ini... Menyapu bersih dunia judi batu? Tidak, targetku jauh lebih dari itu. Aku ingin menguasai seluruh grup Tianlong dan menjadi Godfather yang baru. Baik. Kalau begitu kita pergi ke tempat judi batu. Lalu, kita harus pergi ke tempat judi batu milik keluarga Yang. Tempat judi batu keluarga Yang? Tepat sekali, tempat judi batu keluarga yang bukankah itu yang terbesar di seluruh kota Hu? Aku ingin membuat keluarga yang merasa rugi, sekaligus menyerahkan giok yang sudah dipotong kepadamu untuk didesain dan dijual. Sekaligus juga untuk menjatuhkan keluarga Liu.
Lanci, berhentilah membaca, istirahatlah sebentar. Tidak perlu. Jika terus bekerja lembur begini, tubuhmu tidak akan kuat. Itu bukan masalah besar. Karena kita sudah memutuskan untuk melawan grup Tianlong sampai akhir, maka kita harus secepat mungkin menetapkan rencana pengembangan perusahaan selanjutnya. Chen Mo si sampah itu, beruntung sekali dia, bisa mendapatkan perhatian dari keluarga Xia. Sudahlah. Lanci. Pernikahan kita juga sudah dekat. Aku berencana memilih sendiri set perhiasan termahal dan paling berharga, untuk menjadikanmu di seluruh kota Hu sebagai pengantin yang paling megah dan paling cantik. Lalu apa? Di tambang giok mentah, milik keluarga yang baru-baru ini, telah datang sejumlah stok giok berkualitas tinggi. Aku berencana memilih satu batu secara langsung, dan membuatkan perhiasan dengan tanganku sendiri untukmu. Apa kamu yakin bisa memotong zamrud kualitas tinggi? Sifat spekulatif dari batu zamrud mentah sangatlah tinggi. Jika ingin memotong zamrud kualitas terbaik, peluangnya tidaklah sebesar itu. Tenang saja, batu mentah yang itu, sudah lama aku memperhatikannya. Ahli dari keluarga yang kami juga sudah memeriksanya, pasti ada bahan yang bagus, siapa tahu bisa mendapatkan zamrud kualitas tertinggi. Baiklah, kalau begitu hari ini kita pergi ke tempat perjudian batu mentah keluargamu. Yang Long, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi sekarang belum saatnya. Jika benar-benar bisa memotong zamrud kualitas tinggi, tidak akan terlambat bagimu untuk melakukan apapun. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Kenapa perhiasan Tianlong datang ke sini? Wanita Fang Xin ini, dia juga bermain judi batu. Fang Xin sepertinya sedang mendesak. Keluarga yang kami akhir-akhir ini tidak menjual zamrud padanya, jika dia tidak segera mencari cara. Perusahaannya tidak akan punya barang lagi untuk dijual. Wanita Fang Xin ini ternyata datang ke tempat judi batu untuk membeli zamrud. Dia benar-benar sudah putus asa? Bukankah sama saja dengan uang secara gratis kepada keluargamu? Uangku adalah uangmu juga, bukan? Apa yang sedang direncanakan si Chen Mo ini lagi? Kenapa dia bisa bersama dengan Fang Xin? Dia bahkan membiarkan Fang Xin membukakan pintu untuknya. Dasar sampah, kamu ini benar-benar tidak bisa lepas dariku. Aku bisa bertemu denganmu di mana saja. Yang Long, kamu sengaja mencari masalah, ya? Ini adalah wilayah keluarga Yang. Fang Xin, jangan-jangan kamu juga sudah dibohongi oleh si sampah ini? Kamu? Yang Long, apa maksudmu? Melihat aku sedang bersama Fang Xin, apakah kamu cemburu? Dengan melakukan hal ini, apakah kamu sebenarnya menghormati Liu Lanci sama sekali? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya kesal melihatnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Fang Xin itu. Chen Mo, pesonamu di hadapan wanita sungguh luar biasa. Baru saja keluar dari tempat Nona Xia, sekarang sudah menempel lagi pada Fang Xin. Entah pesonaku baik atau tidak. Dan pada siapa aku mendekat? Apa urusannya denganmu? Kan Pi Yun. Kamu tahu kalau aku dan Fang Xin adalah rival? Kamu sengaja mendekatinya begini, hanya untuk membuatku marah, kan? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu yang begitu biasa saja, bisa merasa begitu percaya diri? Ayo pergi. Bos, si Yang Long ini berani sekali mencacimu. Apa perlu saya cari orang untuk memberinya pelajaran? Biarkan saja dia sombong sebentar, nanti aku akan membuatnya menangis. Bos, area batu judi keluarga yang terbagi menjadi batu mentah dan batu kupas. Bagaimana kalau kita pergi ke area batu kupas dulu untuk melihat-lihat? Peluang mendapatkan zamrud kualitas terbaik akan lebih tinggi. Tidak masalah. Mau sudah dikupas atau belum? Bagiku sama saja. Bos, silakan lihat-lihat di sini. Pilih sesukamu. Batu mentah ini berisi zamrud, tapi ini jenis kualitas rendah, tidak ada harganya. Yang ini lumayan. Ternyata berisi zamrud jenis es sebesar kepalan tangan, ini sudah termasuk kelas menengah ke atas. Sayangnya banyak retakannya, paling hanya bernilai beberapa ratus ribu yuan saja. Ini cukup bagus, ternyata kualitas kaca. Sayangnya hanya sebesar ibu jari.
Bisa dijadikan liontin kecil, bisa terjual sekitar 1 juta yuan. Cui, apa kamu paham soal judi batu? Baru ambil langsung bicara omong kosong, memangnya kamu punya mata tembus pandang? Ternyata zamrud kaca warna violet. Ini bernilai 100 juta yuan. Fang Xin, batu mentah ini, aku menginginkannya. Segera beli batu ini. Aku menginginkannya, aku akan membelinya. Bos, apa Anda benar-benar ingin bertaruh pada batu mentah ini? Kemungkinan di dalam batu mentah ini terdapat zamrud kualitas tinggi lebih kecil daripada memenangkan lotre. Tidak apa-apa, ini cuma 20.000 yuan, anggap saja sedang bersenang-senang. Baiklah kalau begitu. Semoga beruntung dan kaya raya, selamat ya. Ini simpanlah baik-baik. Hati-hati di jalan. Bos, batu ini. Katakan padaku, berapa harga batu violet kualitas tertinggi saat ini? Bos, sudah lama sekali saya tidak melihat batu violet. Nilai dari batu violet tidak jauh berbeda dengan nilai zamrud kaisar. Katakan saja berapa harganya? Sulit untuk menentukan harganya, tapi saya pernah melihat sebuah perhiasan yang terbuat dari batu violet, berat totalnya sekitar 200 gram. Nilainya mencapai 100 juta yuan. Maka batu yang ada di tanganmu ini, nilainya 100 juta yuan. Bos, apa maksud Anda adalah di dalam batu ini ada batu violet kualitas tertinggi? Aku sudah melihatnya sendiri, mana mungkin salah? Tapi keluarga yang ini, selalu menyimpan barang-barang yang kelihatannya tidak berguna. Ayo, kita pergi ke area pemotongan batu. Tuan Muda Yang, apa Anda benar-benar akan memotong batu mentah ini? Aku sudah lama mengamati batu mentah ini. Aku rasa ini bisa menghasilkan bahan yang bagus. Coba kalian lihat. Warnanya meresap hingga ke dalam batu, siapa tahu bisa menghasilkan batu giok kekaisaran. Tuan Muda yang memang luar biasa. Bahan seharga 15 juta yuan ini, Anda malah ingin memotongnya sendiri. Kami juga jadi bisa belajar banyak dari Anda. Tentu saja, Tuan Muda yang memang berwibawa. Potong. Sekarang juga. Pelan-pelan mengerjakannya. Seluruh bongkahan giok kekaisaran ini, akan aku jadikan perhiasan untuk Langshi. Yang Long, terima kasih banyak. Bos, sepertinya Yang Long berhasil memotong giok kekaisaran. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Chen Mo, Fang Xin, apa kalian datang ke sini untuk memungut sampah? Berapa harganya? 20.000. 20.000? Baiklah, ini kuberikan padamu. Apa kau serius? Kau ingin memberikan batu mentah ini kepadaku secara gratis? Kamu mau memberikan batu mentah ini padaku? Benar sekali. Bagaimana kalau kita menandatangani kontrak saja? Aku takut nanti kamu akan menyesal. Chen Mo, jangan membuat malu di sini. Jangan katakan bahwa kamu bahkan tidak punya 20.000 yuan. Kamu benar-benar berani memintanya padaku? Baiklah, karena kamu, Chen Mo, sudah bicara, mana mungkin aku tidak memberikannya. Lagi pula, meskipun seorang pengemis yang meminta padaku, aku juga pasti akan memberinya. Bos, dia sedang mempermalukanmu. Tidak apa-apa. Sebentar lagi dia yang akan menangis. Kalau begitu, terima kasih Tuan Muda yang tolong belah batu ini nanti. Aku mau jalan-jalan ke tempat lain dulu. Baik, Bos. Batu buruk seperti ini, harganya 15 juta yuan. Cuma batu buruk ini, harganya 15 juta yuan. Sampah. Kamu tidak akan paham, kan? Orang seperti kamu ini, lebih baik cepat pergi melihat batu mentah seharga beberapa ribu yuan saja. Bahan seperti ini bukan level yang bisa kamu mainkan. Yang Long,
Sedang sok hebat apa kamu di depanku? Apa kamu sudah lupa saat di pelelangan? Bagaimana caramu memanggilku kakek? Kamu, Aku tidak akan sebodoh dirimu, mengeluarkan 15 juta yuan, hanya untuk membeli sampah yang isinya kosong. Kurang ajar. Apa kamu paham soal batu mentah? Beraninya kamu bilang batu mentah ini adalah sampah? Aku rasa kamu cuma iri dan dengki saja. Benar sekali. Sudahlah. Chenmo, sayang sekali batu mentah ini tidak akan aku jual kepadamu. Sebentar lagi akan kupotong sendiri, saat isinya keluar, awas saja kalau kamu tidak mati ketakutan. Baiklah, aku akan menunggu dan melihatnya. Area stand batu lepasan ini, kualitasnya ternyata jauh lebih baik. Bos, apa Anda tidak sedang mengincar batu mentah ini, kan? Bos, apa Anda benar-benar tertarik pada batu mentah ini? Bos, bagaimana kalau Anda coba lihat batu yang lainnya? Batu mentah ini sudah sangat terkenal, dan sudah berada di sini selama 3 tahun. Banyak ahli batu mentah yang telah memeriksanya, kesimpulannya pun selalu sama, nanya tidak meresap ke dalam, tapi seluruh retakannya justru masuk sampai ke dalam. Besar kemungkinan bagian dalamnya penuh dengan retakan. Bos, semoga keberuntungan menyertai Anda. Batu mentah ini, harga aslinya adalah 20 juta yuan, tapi sekarang, hanya 5 juta yuan saja Anda tidak akan rugi, dan tidak akan pernah menyesal membelinya. Diam kau. Hanya orang bodoh yang mau membeli batu ini. Siapa yang kamu sebut bodoh? Bukan begitu, bos, maksud saya bukan begitu, saya hanya bicara apa adanya sesuai fakta. Tidak apa-apa. Biarlah kali ini aku menjadi orang bodoh itu. Bawa yang ini juga. Ke mesin pemotong, potongkan untukku mengikuti garis ini. Dan langsung buka di tempat ini juga. Baiklah, Pak. Benar-benar mau dibeli? Tentu saja. Lanshi, kamu tenang saja. Batu mentah yang kupilih, pasti tidak akan salah. Jika bisa memotong giok kualitas terbaik, maka hari ini kita harus merayakannya dengan baik. Benarkah? Tentu. Bagus. Si sampah Chenmo ini, seleranya benar-benar aneh. Batu ini, apa benar-benar seburuk itu? Batu mentah ini, meskipun harganya tertulis 5 juta yuan, sebenarnya hanyalah sampah. Ahli penilai perhiasan dari keluarga yang kami sudah memeriksanya berkali-kali, dan tidak ada satupun yang tertarik. Jika dia ingin memberimu uang secara cuma-cuma, biarkan saja dia. Aku hanya tidak mengerti, bagaimana dia bisa menjilat Fang Xin. Fang Xin bahkan membiarkan pecundang ini membantunya memilih batu mentah. Sungguh bodoh. Sepertinya mulai sekarang, perhiasan Tianlong bukan lagi menjadi ancaman. Hati-hati di jalan ya, Bos. Hanya ini saja? Tidak mau pilih lebih banyak lagi? Cukup sampai di sini, kalau tambah lagi, aku takut hatimu tidak sanggup menanggungnya. Ini semua, sudah cukup untuk perhiasan Tianlong. Apa? Fang Xin? Apakah kamu benar-benar mengundangnya untuk menilai perhiasan? Apa kamu sudah gila? Apa kamu ingin membuat perhiasan Tianlong bangkrut? Itu bukan urusanmu. Sebenarnya jika kamu mau, aku bisa membantumu. Aku lebih suka bos kami sendiri yang memilihkan untukku. Jangankan 5 juta yuan, bahkan 50 juta, 500 juta, atau bahkan jika harus menjual perhiasan Tianlong, asalkan Chenmo bilang beli, aku akan langsung membelinya. Apa pedulimu? Hah? Jangan hiraukan dia. Dia itu hanyalah pecundang yang cuma bisa mengandalkan wanita saja. Dia itu tidak lebih dari hanya seorang pria yang bergantung pada wanita, benar-benar sampah tidak berguna. Liu Lanxi, apa yang kamu katakan? Kalau berani, coba katakan sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa aku salah? Dia itu hanya orang tidak berguna. Dia mendekatimu, hanya untuk mencari muka padamu. Kamu. Bos. Jangan pedulikan mereka. Lihatlah, batu permata senilai 15 juta yuan ini, sebentar lagi akan dibuka. Minggir semua. Bos, jika mereka benar-benar berhasil memotong zamrud kualitas tinggi itu, pihak perhiasan Tianlong kita akan berada dalam masalah. Grup Liu akan menjadi sangat terkenal karena ini, dan merebut bisnis perhiasan Tianlong kita. Tidak akan terjadi. Lihatlah mereka. Wajah mereka tampak kusam. Sekali lihat saja sudah jelas. Mereka tidak akan bisa mendapatkan zamrud kualitas tinggi itu. Bos, Anda juga bisa meramal wajah? Hanya mengerti sedikit saja. Lagi pula mereka pasti sedang sial. Tidak sepertimu.
Kamu akan mendapat keberuntungan besar hari ini. Apa mungkin benar-benar akan muncul zamrud kualitas tinggi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada retakan sedalam ini? Tamatlah sudah. Retakannya menembus seluruh bagian. Lagi pula teksturnya tidak meresap ke dalam, bahkan warnanya pun menghilang. Padahal bagian permukaannya bernilai 10 juta yuan, setelah potongan ini, langsung berubah, bahkan nilainya tidak sampai 1 juta yuan. Rugi besar. Hancur sudah. Hancur semuanya. Batu macam apa ini? Setelah dipotong isinya cuma begini, sepertinya kalian akan rugi habis-habisan. Yang Long, Liu Lanqi, aku benar-benar merasa kasihan pada kalian. Pang Xin, jangan bangga dulu. Minta dia memotong batu itu juga. Bagus. Kalian cobalah potong milik kalian juga. Entah sampah apa yang akan muncul nanti. Mungkin saja malah lebih buruk dari milik Yang Long. Sekalipun milikku isinya hanya sampah, itu tetap lebih baik daripada orang-orang bodoh seperti kalian. Padahal kalian menghabiskan 15 juta yuan. Sialan. Kenapa banyak bicara? Cepat potong. Ayo lakukan satu persatu, supaya si pemboros tuan muda yang ini, mentalnya tidak jatuh. Ya ampun, itu giok violet. Itu giok violet kualitas kaca. Ini setidaknya bernilai puluhan juta yuan. Kali ini untung besar. Benar? Giok violet kualitas kaca, berapa harganya sekarang? Bernilai 100 juta yuan. Lalu batu yang ada di tanganmu ini, bernilai 100 juta yuan. Bos, Anda benar-benar bisa memastikan adanya zamrud di balik kulit batu ini. Aku sudah bilang padamu, aku tidak pernah membohongi orang. Bos, maafkan saya. Sebelumnya saya tidak mempercayai Anda. Sekarang saya percaya. Aduh, benar juga. Bahan mentah ini diberikan secara cuma-cuma oleh tuan muda yang kepada saya. Diberikan pada orang lain? Untuk apa memberikannya pada orang lain? 100 juta yuan. Beruntung. Untung besar. Dapat untung. Aku menang banyak. Atas dasar apa? Aku menghabiskan 15 juta yuan untuk membeli batu mentah itu, tapi saat dibelah isinya cuma sampah. Sedangkan Chen Mo yang asal memilih bahan sampah itu, malah menghasilkan potongan senilai ratusan juta yuan batu ungu. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda Yang. Kali ini kamu benar-benar sudah membantu perhiasan Tianlong sangat besar. Terima kasih ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Liu Lanqi, kamu dan Yang Long bersekutu, bahkan membentuk aliansi perlawanan, bukankah hanya untuk menjatuhkan perusahaan perhiasan Tianlong? Sayang sekali, rencana kalian sudah terbongkar oleh bos kami. Chen Mo, kamu lagi. Kenapa kamu terus saja melawanku? Liu Lanqi, pernahkah kamu berpikir, jika waktu itu kamu tidak menjebakku, sekarang orang yang bisa tertawa keras di sini, seharusnya adalah kamu. Yang Long, baru begini saja sudah sesak? Aku masih punya satu batu mentah yang belum dibelah. Seandainya kamu tahu apa isi di dalam batu mentah ini, kamu pasti akan pingsan karena kesal. Chen Mo, apa kamu pikir aku akan percaya kalau keberuntunganmu akan terus bagus? Aku tidak percaya. Batu mentah ini masih bisa menghasilkan giok kualitas terbaik. Percaya atau tidak itu tidak penting, yang terpenting adalah, kalau aku bilang ada isinya, pasti akan ada. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh sekali lagi? Bertaruhlah dengan batu zamrud yang baru saja kamu dapatkan. Kamu hanyalah seorang sampah. Apa kamu bisa memutuskannya sendiri? Tentu saja saya bisa memutuskannya sendiri. Tapi kalau kamu, bukannya aku meremehkanmu ya, bahkan jika kamu adalah pewaris keluarga Yang, kamu pun tidak akan bisa memberikan taruhan yang sepadan, kan? Tepat sekali. Batu violet kualitas tinggi yang didapatkan bos kami ini bernilai 100 juta yuan, lalu kamu punya apa untuk bertaruh? Bertaruhlah dengannya. Jika kita menang, kita akan dapat zamrud senilai 100 juta yuan lagi. Bukan hanya kerugian kali ini dianggap lunas,
Tapi kerugian kita di pelelangan waktu itu juga akan terselesaikan. Chen Mo, kamu sungguh ingin bertaruh? Batu mentah seharga 5 juta yuan ini sudah diperiksa oleh banyak ahli identifikasi dari pihak keluarga yang kami. Ini hanyalah sebongkah batu sampah. Taruhan? Tentu saja aku bertaruh. Asalkan kamu bisa memberikan taruhan yang sepadan. Baik, tunggu saja. Aku akan segera menelepon Dewan Tetua dari pihak keluarga yang... Silakan saja. Chen Mo, pihak keluarga yang kami sudah setuju untuk membiarkanku mempertaruhkan tambang yang baru saja dibuka. Tambang ini masih baru, nilainya pasti 100 juta yuan. Kamu yakin? Aku tahu tentang tambang zamrud itu adalah salah satu tambang zamrud terbesar di Provinsi Haiyun, nilainya pasti lebih dari 100 juta yuan. Artinya, jika kita mendapatkan tambang ini, kedepannya kita tidak akan kekurangan bahan baku lagi, kan? Baiklah, kami terima tantangannya. Dia benar-benar menerimanya. Kamu menerimanya? Baik, sudah sepakat. Tunggu dulu, biarkan aku memikirkannya lagi. Sampah, apa kamu tidak berani bertaruh lagi? Siapa bilang aku tidak berani? Mari tanda tangani kontraknya. Bos, jangan ditandatangani. Fang Xin, jangan mengacaukan urusanku. Kontraknya. Jika bongkahan batu terakhir ini setelah dipotong tidak bernilai lebih dari 50 juta yuan, maka keluarga yang menang, dan batu violet yang sebelumnya, akan menjadi milik keluarga yang sepenuhnya. Benar. Jika nilainya setelah dipotong lebih 50 juta yuan, berarti perhiasan Tianlong yang menang, dan tambang giok milik keluarga yang harus dialihkan kepada perhiasan Tianlong. Benar sekali. Cepat buka batunya. Cepat buka, cepat. Chen Mo, aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa terus merasa senang. Hari ini akan aku buat kamu tahu artinya sebuah penyesalan. Benarkah? Yang Long, kamu sudah rugi begitu banyak. Mengapa kamu masih belum jera juga? Masih saja berani bertaruh denganku. Kamu, buka batunya. Hari ini akan aku buat kamu mengaku kalah dengan tulus. Selama 80 tahun ini saya tidak pernah melihat hijau kaisar. Tidak mungkin ada hijau kaisar. Ini. Ya ampun. Ini adalah kualitas terbaik. Hijau kaisar? Wah, ini benar-benar hijau kaisar. Bos, kita akan menjadi kaya raya. Perhiasan Tianlong kita akan segera bangkit. $1 miliar? Setidaknya bernilai 1 miliar yuan. Nilai dari satu bongkah batu giok ini, bahkan melebihi kekayaan seluruh keluarga konglomerat ternama. Kita kaya. Kita kaya raya. Kaya raya. Kita kaya raya. Kali ini kita benar-benar untung besar. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin? Batu mentah ini sudah diperiksa oleh banyak pakar dari keluarga yang kami. Ini hanyalah batu sampah. Bagaimana mungkin nilainya mencapai 1 miliar yuan? Ini membuktikan bahwa keluarga yang kalian hanyalah sekelompok sampah. Kalian menganggap sampah sebagai harta, dan membuang harta sejati sebagai sampah. Yang Long, aku benar-benar berterima kasih padamu. Terima kasih kepada keluarga yang kalian, yang telah banyak membantu perhiasan Tianlong. Sekarang perhiasan Tianlong bisa menekan keluarga Liu dengan jauh lebih mudah. Yang Long. Ini baru, namanya membalas perbuatanmu. Kamu paham? Yang Long. Yang Long. Asisten Fang, atur orang-orang kita untuk mengambil alih aset keluarga yang... Baik, bos. Siapa orang ini? Sombong sekali. Inilah yang dinamakan wibawa seorang raja. Bos, apa perlu saya mengerahkan setengah dari tim keamanan perusahaan, khusus untuk melindungi keselamatan Anda? Tidak perlu.
Mereka tidak tahu kalau saya adalah pemilik perhiasan Tianlong. Jadi mereka tidak akan menargetkan saya. Bos, ada telepon dari resepsionis. Liu Lanxi ingin bertemu dengan Anda. Sepertinya dia sudah tahu kalau keluarga yang sudah tumbang, dan mulai mengambil langkah nekat. Biarkan dia masuk. Chen Mo, mari bekerja sama untuk menjatuhkan Yang Long. Memangnya kamu layak? Aku punya bukti penyelundupan keluarga yang selama bertahun-tahun ini, Yang Long selalu mengandalkan penyelundupan dan pencucian uang. Buktinya ada di sini. Jika Anda bekerja sama denganku, aku akan membantumu menjatuhkannya. Liu Lanxi, kamu pikir hanya dengan membawa hal sepele seperti ini, bisa membuatku ingin bekerja sama? Yang Long sudah menjadi orang yang tak berguna. Keluarga yang pun sudah habis. Atas dasar apa kamu berani bernegosiasi denganku? Chen Mo, cukup. Pikirkan baik-baik. Walaupun keluarga yang sudah runtuh, tapi keluarga Liu masih tetap ada. Jika Anda tidak mau bekerja sama, pihak Liu akan melakukan serangan balasan besar-besaran. Saat itu terjadi, perhiasan Tianlong pun belum tentu bisa selamat. Liu Lanxi, kamu terlalu naif. Kamu pikir keluarga Liu kalian masih bisa bertahan berapa lama lagi? Runtuhnya, yang hanyalah sebuah permulaan. Selanjutnya, giliran keluarga Liu kalian. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Tidak ada komentar. Liu Lanxi, silakan pergi. Ujian pewaris keduaku sudah selesai. Bukankah aku tidak perlu lagi menjadi pengawal Xia Xianghan? Tentu saja. Tapi barusan Bapak Baptis juga mengirimkan pesan, berharap Anda setelah fajar menyingsing bisa pergi ke sana sebentar. Ujian ketiga, sepertinya akan segera diumumkan. Kenapa harus menunggu sampai fajar? Ayo berangkat sekarang. Kakek, aku sudah menyelesaikan ujiannya. Begitu fajar tiba, aku akan memberitahu keluarga Xia, aku tidak akan pergi lagi. Sepertinya tidak bisa, nak. Kenapa? Karena ujian pewaris ketigamu masih ada hubungannya dengan keluarga Xia. Ujian apa kali ini? Aku ingin kamu dalam waktu 1 minggu membuat harga saham grup Tianlong melonjak 2 kali lipat. Apa? Aku ingin kamu dalam waktu 1 minggu membuat harga saham grup Tianlong melonjak 2 kali lipat. Apa? 1 minggu? 2 kali lipat? Jika mudah, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah ujian. Kakek, bisakah kita bicarakan dulu? Tolong kurangi sedikit tingkat kesulitannya. Bagaimana menurutmu? Berhentilah membodohi orang tua ini. Sekarang, di rekeningmu ada uang tunai lebih dari 600 juta yuan. Juga ada sebuah perusahaan perhiasan bernilai 100 miliar yuan. Ditambah hubunganmu dengan Shangjing dan keluarga Xia, kamu bahkan telah mendapatkan tambang zamrud keluarga yang... Bagaimanapun juga, kamu sudah bukan orang biasa lagi, kan? Mengendalikan pasar modal seharusnya tidak sulit bagimu. Ternyata kalian semua sudah mengetahuinya. Asisten Fang? Bukti pencucian uang keluarga yang dibawa oleh Liu Lanxi itu masih ada tidak? Masih ada, bos. Bagus kalau begitu. Telepon Liu Lanxi. Katakan padanya, masukkan Yang Long ke hukum, maka aku akan mempertimbangkan untuk menikah kembali dengannya. Menikah kembali? Benar. Nona Xia, aku ingin minta bantuanmu untuk bersandiwara. Halo? Saya ingin membuat laporan. Saya ingin melaporkan grup yang atas dugaan penyelundupan. Bukti-buktinya akan segera saya kirimkan kepada Anda. Yang Long, kali ini tamatlah riwayatmu. Lanxi, kamu sudah bangun sepagi ini? Yang Long, menjauhlah dariku. Lanxi, kita berdua sebentar lagi akan menikah. Kenapa harus bersikap seasing ini? Siapa yang mau menikah denganmu? Yang Long, keluarga yang milikmu sudah tamat. Begitu juga dengan dirimu. Apa maksudmu? Yang Long, kamu terlibat pencucian uang hasil penyelundupan, dan aku sudah melaporkanmu. Kamu melaporkanku, apa buktinya?
Liu Lanqi, dasar wanita kejam, kamu mengkhianatiku. Liu Lanqi. Bos, Yang Long sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Liu Lanqi baru saja menelepon, katanya ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Chen Mo, apa yang kamu suruh lakukan? Sudah aku lakukan semuanya. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Menyesal kenapa? Aku menyesal telah mengkhianatimu. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Bolehkah kita menikah lagi? Bolehkah kita bersama kembali? Tentu saja. Mari kita menikah lagi. Benarkah? Kalau begitu aku akan pulang dan membereskan barang. Tunggulah aku. Bos, aku khawatir setelah Liu Lanqi tahu yang sebenarnya, dia akan mengamuk. Mengamuk? Aku akan membuatnya putus asa sepenuhnya. Para hadirin yang terhormat, selamat datang semuanya di sini. Mari kita bersama-sama menyaksikan Tuan Chen Mo dan Nona Xia Xianghan dalam upacara pertunangan ini. Chen Mo, kamu membohongiku. Liu Lanqi, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kamu sudah berjanji padaku. Kamu sudah berjanji akan menikah lagi denganku. Kenapa kamu membohongiku? Kamu terlalu naif. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan menikah lagi denganmu? Kamu hanyalah sebuah pion dalam rencanaku. Aku salah. Aku akan menyerahkan segalanya untukmu. Bagaimana? Aku mohon. Mari kita bersama lagi. Jangan menangis. Air matamu. Bagiku, hanya bernilai 20 juta yuan. Asisten Fang. Jika ingin aku memaafkanmu, boleh saja. Tanda tangani kontrak ini. Kamu ingin aku menyerahkan grup Liu 100% sahamnya kepadamu? Itu tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada cara lain. Satpam, bawa dia pergi. Karena kamu tidak membiarkanku hidup. Maka kita habisi saja semuanya bersama-sama. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Beraninya kamu melukai Xianghan? Cari mati ya. Bawa wanita ini pergi. Aku tidak sengaja. Putriku. Xianghan? Xianghan, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Kak Chen Mo, jika aku tetap selamat, bisakah kamu benar-benar menikahiku? Baik. Baik. Kamu akan baik-baik saja. Tenang saja. Kakekku adalah pemimpin besar. Aku pasti akan memohon padanya untuk memberikan perawatan medis terbaik bagimu. Ambulans. Ambulans. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat-cepat. Xianghan? Xianghan? Xianghan akan ada kami dari keluarga Xia yang menjaganya. Tuan Chen tidak perlu khawatir. Apa maksud Anda? Saya ingin mewakili keluarga Xia untuk berkenalan kembali dengan Tuan Chen.
Silakan, Tuan Chen. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Mari kita bahas poin intinya saja. Baiklah. Saya berharap pertunangan Tuan Chen dan Xiang Han bukan sekadar formalitas, tetapi dilaksanakan secara resmi. Anda baru berubah pikiran setelah mendengar bahwa kakekku adalah pemimpin besar, begitu kan? Hanya itu yang bisa menjelaskan mengapa Tuan Chen bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan grup Tianlong. Tunangan boleh saja, tapi aku punya satu syarat. Aku ingin keluarga Xia sepenuhnya tunduk kepadaku. Tuan Chen pasti bercanda. Keluarga Xia di Shangjing, meskipun tidak setenar grup Tianlong, tapi kami juga bukan bidak yang bisa dipermainkan sesuka hati. Persyaratan Anda ini sepertinya sedikit memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak? Keluarga Xia mungkin terlihat berjaya, tapi sebenarnya penuh dengan masalah luar dan dalam. Hancur berkeping-keping? Hanyalah masalah waktu saja. Apa maksud perkataanmu itu? Keluarga Xia penuh dengan kubu internal dan dikelilingi oleh musuh kuat dari luar. Apa Anda pikir, dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, Anda bisa bertahan berapa lama? Meskipun begitu, keluarga Xia tidak akan pernah menyerah pada siapapun dengan mudah. Jika kubiarkan Xiang Han menikah denganku, apa Anda masih tetap tidak bersedia? Apa yang Anda katakan itu sungguhan? Liu Lanqi. Oh Liu Lanqi, Anda sudah bersiasat dan sangat licik sepanjang hidup, tapi akhirnya harus berakhir dengan kondisi yang tragis dan tiada. Bos, segera setelah kabar tentang pernikahan abad ini dengan keluarga Xia tersebar, pasar modal menanggapinya dengan sangat baik. Saham grup Tianlong sudah berhasil naik berkali lipat dengan sempurna. Sesuai dengan instruksi Anda, kami sudah mengirimkan kado mewah untuk keluarga Xia, dan juga mengumumkan kepada semua keluarga terpandang untuk menghadiri pernikahan Anda dan Nona Xiang Han. Bagus. Selamat ya, Anda berhasil melewati ujian ketiga, selangkah lebih dekat untuk menduduki posisi pemimpin besar. Tak ada yang perlu dirayakan. Aku akan menemui kakek. Untuk ujian keempat, aku sudah siap. Baik.